sampai ke mikrosirkulasi, pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar, ya, kapiler dan sebagainya menjadi lancar. Banyak orang modern yang jarang olahraga, sedikit gerak, ya. Orang-orang tua yang sudah mulai sakit, jauh lebih banyak waktu di tempat tidur, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, ya, kurang berolahraga. Mereka adalah orang-orang yang peredaran darahnya menjadi tidak lancar. Mereka orang-orang yang sangat butuh alat ini untuk memperlancar sirkulasi darahnya. Ya, bahkan alat ini, Bapak Ibu, juga mampu mengatasi sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah penyebab stroke dan jantung koroner. Ya, ada seorang teman, Bapak Ibu, bernama Uliman Sihotang, seorang pendeta dari Medan, memiliki 8 sumbatan yang harus tindakan. Karena di atas 70%. Kalau di bawah itu kasih obat. Ya, di atas itu harus tindakan, ring atau bypass. Tapi dia memilih minta waktu ke dokter ya untuk dilakukan terapi menggunakan alat ini. Dan luar biasa, Bapak Ibu, dokter heran muncul kolateral, ya, pembuluh darah baru di jantungnya. Kemudian sumbatan-sumbatan yang tadinya di atas 70%, ada yang 80-90%, bahkan ada yang 100%. Bersyukur 100%-nya bukan di pembuluh utama, ya. Kalau di utama, wassalam, ya. Nah, itu semua turun menjadi di bawah 50%, ada yang tinggal 10, 20, 30%. Dan artinya itu dia tidak perlu tindakan lagi. Dan itu dilakukan, bisa diputuskan setelah dilakukan kateter ulang. Jadi luar biasa sekali, Bapak Ibu. Alat ini bisa mengatasi sumbatan. Ya, ada seorang di Surabaya, di sebuah pertemuan di Surabaya, penderita stroke, sudah 1 tahun tidak bisa berbicara, diajak ke sana hadir di pertemuan bersama istri dan anaknya. Ya, dan diterapi di sana selama sekitar 15 menit di area lehernya. Apa yang terjadi? Saat itu dia berbicara. Dan kebetulan ada videonya, Bapak Ibu. Ya, dia berbicara, istrinya menangis bahagia, anaknya menjerit saat itu. Bapak bisa bicara, ya, itu luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, oke. Fitur kedua, penetrasi, tembus sampai ke pembuluh darah kita, mengatasi, mengaktifkan stem cell, ya, produksi stem cell di tulang belakang kita. Oke, fitur ketiga, identifikasi. Alat ini, Bapak Ibu, bisa mengidentifikasi kalau ada masalah dalam tubuh kita, dia bisa memberitahu kita. Khususnya masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita belum pernah melakukan kateterisasi, pasti kita nggak tahu ada sumbatan atau tidak di pembuluh jantung koroner. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita punya alat ini, kita bisa scan di area jantung kita, pembuluh jantung koroner kita, jantung areanya di area dada sebelah kiri, Bapak Ibu, ya, sampai di sisi kiri sini, pinggir sini ya, itu ada pembuluh jantung yang bisa tersumbat di area pinggir sini. Kita scan Bapak Ibu, kita scan pelan-pelan, nggak perlu diputar-putar ya, scan aja, jalankan pelan-pelan, ya, jalankan pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau terasa hangat berarti aman, tidak ada sumbatan. Tapi ketika satu titik terasa panas, di situ berarti ada sumbatan. Bayangkan, jaraknya sama, tebalnya kain sama, di sini nggak masalah, maju 1 senti, panas, nyos. Nah, disitulah ada sumbatan. Bisa 1 titik, bisa 2 titik, bisa 8 titik lokasi seperti Uli Mansyota. Cari sumbatan yang terasa panas. Lalu apa yang dilakukan? Blow di area yang panas itu. Waduh, panas. Ya tahan. Ditahan. Baik. Memang panas. Nah, banyak kesalahan orang, ketemu titik yang panas, dihindari. Wah, dipikir, waduh panas. Dia pindah cari lokasi yang tidak panas. Itu salah. Jadi kalau ada rasa panas, itu berarti ada sumbatan, peradangan, atau sel abnormal. Blow di situ. 10-20 detik ditahan dulu.
Setelah itu istirahat dulu, lepas dulu, diulang lagi, diulang lagi. 10-20 detik kali 3 setiap sesi terapi. Nanti terapi lagi sore 20 detik kali 3. 10-20 detik kali 3. Seperti itu setiap hari secara konsisten. Dan kita bisa berharap ya, lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Demikian juga dengan peradangan di lutut, Bapak Ibu, osteoartritis. Ya, ada testimoni kemarin di sebuah pertemuan di Semarang, ya, seorang ibu, ya, ibu dari seorang pelatih badminton, ya, itu ibunya sudah osteoartritis level 4, sudah stadium 4, sudah tulang bertemu tulang, 3 tahun memakai kursi roda. Tapi anaknya membelikan alat ini, diterapi secara rutin, dan luar biasa. Lebaran H-2, si ibu ini sudah bisa jalan kembali tanpa kursi roda. Dan itu menjadi hadiah terbaik untuk Lebaran keluarga mereka. Ya, alat ini luar biasa, biasa mengatasi peradangan di lutut. Bapak Ibu, peradangan itu bukan di semua lutut, tapi di beberapa titik. Sumber peradangannya ada di beberapa titik. Kita nggak tahu. Kita lakukan scan pelan-pelan, dijalankan pelan-pelan. Kalau anget berarti aman. Nyos di satu titik. Nah, disitulah sumber peradangan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Di belakang lutut, samping kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kita scan, kita cari mana rasa panas itu. Lalu kita rutin blow di titik yang panas. 10-20 detik kali 3. Dan kita bisa berharap lama-lama rasa panas hilang seiring hilangnya peradangan. Ya, demikian juga dengan sel abnormal, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau ada organ yang sakit, itu sebenarnya sinyal bahwa ada potensi penyakit di situ. Ini kita lihat orang ini punya pembuluh jantung koroner, sumbatan. Panas, Pak. Ya, bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak. Panas, Belum Pak. saya belum di sini sakit nggak? Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Panas, Pak. Iya, panas. Nah, Bapak Ibu, di sini Anda punya pilihan, mau cepat atau mau nyaman. Kalau cepat tidak nyaman, kalau nyaman tidak cepat. Ya, itu unik sekali. Alat ini memberi pilihan untuk kita. Jadi ini ada speed-nya, ada speed 1, 2, 3. Speed 1 untuk wajah bayi dan anak kecil. Speed 2 dan 3 untuk terapi. Kalau kita mengutamakan kecepatan, dah, nggak apa-apa, panas, tak tahan. Yang penting cepat sembuh. Anda pakai speed 3. Tapi tidak nyaman, panas. Tapi ada orang yang bilang, waduh kalau panasnya kayak gini saya nggak mau terapi. Nah, berarti dia mengutamakan kenyamanan. Boleh Anda turunkan jadi speed 2. Lebih nyaman. Tetap panas tapi tidak sepanas speed 3. Tapi konsekuensinya tidak cepat. Kalau mau cepat tidak nyaman, kalau mau nyaman tidak cepat. Nah, ini pilihan yang fair ya. Oke, itulah fitur ketiga, identifikasi. Fitur keempat, safety. Jadi Bapak Ibu, perusahaan ini sangat mengutamakan keamanan atas pemakaian produknya. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai sertifikasi kepada lembaga-lembaga independen. Sehingga kita lihat di sini ada banyak sekali sertifikasi. Ya, salah satu yang terpenting Bapak Ibu adalah sertifikasi uji klinis. Orang-orang medis seperti dokter, mereka itu sangat-sangat objektif. Mereka nggak suka hal-hal yang subjektif. Ada video testimoni, orang cerita-cerita, wah cerita ini sudah subjektif. Bisa kalau cerita terlalu lebay, overclaim, ya. Nah, mereka para dokter tuh akan sering tanya uji klinis. Ada nggak uji klinis? Karena kita tahu bahwa uji klinis dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang netral. Ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, iTeracare memiliki 62 uji klinis yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu Beijing Research Institute of Chemical Technology. Dari uji klinis ini diketahui Bapak Ibu bahwa alat ini sangat efektif untuk kasus-kasus peradangan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang menyeluruh, untuk tumor ganas, virus, diabetes, otak, dan kelenjar getah bening. Ya,
kasus-kasus ini memiliki numerical value yang tinggi, quantum value yang tinggi. Bapak Ibu, peradangan ada di ranking 1 dengan quantum value bintang 5 dan numerical value 45.000 lebih. Bapak Ibu, peradangan itu menjelma menjadi puluhan nama penyakit dalam tubuh kita, tergantung lokasi peradangannya. Jadi kalau peradangan di hidung namanya rinitis, peradangan di sinus namanya sinusitis, di tonsil tonsilitis, di prostat prostatitis, di lutut osteoartritis, di pembuluh darah plebitis, yang tis itu peradangan, ya. Semua memunculkan rasa nyeri dan alat ini bagus sekali untuk kasus peradangan. Frozen shoulder diangkat nggak sakit, ya. Angkat lagi, aduh sakit. Nah, ada peradangan di situ. Saraf kecepit, lumbal 3, 4, 5, ya ada peradangan. Nyeri, ya ada peradangan di situ. Alat ini bagus sekali untuk kasus peradangan. Ya, jadi ketika kita bilang bahwa alat ini bagus sekali untuk kasus peradangan, kita bukan sedang ngecap, Bapak Ibu. Uji klinis yang mengatakannya. Ketika kita mengatakan ini bagus untuk tumor ganas, untuk virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, itu bukan kita sedang ngecap, tapi uji klinis yang mengatakannya. Ya, oke. Inilah berbagai uji klinis itu, dan inilah sertifikasi yang lain. Ya, dan Bapak Ibu, kalau orang awam beda dengan dokter. Kalau dokter tanyanya uji klinis, kalau orang awam tanyanya radiasi. Radiasinya besar atau enggak? Wah, disembur-semburkan ke tubuh, kalau radiasinya tinggi kan kita bahaya, nyemburkan radiasi ke tubuh kita. Nah, Ibu dan Bapak, ada alat bernama Electromagnetic Radiation Detector untuk mengecek tingkat radiasi. Ya, kita akan lihat videonya. Nih, di microwave, ya. Bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan iTera Care ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Bapak Ibu bisa lihat di sana, angkanya adalah 000. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Oke, Bapak Ibu, angkanya adalah 000. Jadi Bapak Ibu, semua gelombang elektromagnetik ada radiasinya. Alat ini ada dua bagian, yaitu depan dan belakang. Kalau bagian depan dilepas, Bapak Ibu, disemburkan begitu, muncul radiasinya. Tapi luar biasanya begitu bagian depan dipasang, radiasinya menjadi 000. Jadi rahasianya itu ada di bagian depan, Bapak Ibu. Ya, rahasianya ada di bagian depan. Kalau kita lihat di bagian depan itu ada seperti tabung kaca, tapi itu bukan kaca, Bapak Ibu. Itu adalah ratusan jenis mineral terpilih yang dipanaskan di suhu 1800 derajat selama 12 hari berturut-turut. Dan ketika alat itu dipasang di situ, optik tersebut, maka ketika dihidupkan, muncullah gelombang terahertz dan radiasi menjadi 000. Nah, itulah kehebatan Profesor Yang Wenjun berhasil menemukan ramuan optik tersebut, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu, di pasaran muncul banyak sekali produk-produk KW, ya, produk-produk KW, produk laris pasti banyak penirunya, ya. Dan hati-hati karena ketika produk KW itu dicek memakai electromagnetic radiation detector, kita bisa melihat radiasinya tinggi, ya. Dan luar biasanya mereka juga punya seperti tabung kaca, ya. Tapi itu ternyata berbeda. Sekali lagi itu hanya tiruan supaya mirip seperti kita, ada tabung seperti itu optiknya. Tapi ternyata tidak bisa membuat 000 dan tidak menghasilkan gelombang terahertz dan tidak menghasilkan 5 fitur unggulan yang saya jelaskan panjang lebar dari tadi, ya. Harganya murah, Bapak Ibu, ada yang 500, 600, 1 juta, 2 juta, ya.
Ada teman yang bilang, "Weh, saya ketemu barang harga 1 juta kayak punyamu ya." Waduh, kamu kemahalan kalau kamu cari barang KW harga 1 juta. Ada yang 500, ya, 500 pun ada. Jadi Bapak Ibu, memang barang KW itu di produk apapun yang laris selalu muncul. Jam tangan Rolex yang harganya ratusan juta, kalau Bapak Ibu search di internet, saya sempat melihat ada satu jam tangan Rolex palsu di harga Rp59.000. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau cuma jam tangan, sepatu, oke lah. Tapi kalau ini produk elektronik memancarkan radiasi yang tinggi, diblowkan ke tubuh kita secara rutin, wah hati-hati, ya, berbahaya. Oke, jadi teraker palsu ini hanya casingnya mirip, tapi nggak ada gelombang terahertznya. Tidak ada 5 fitur, radiasinya tinggi, garansi training, dan sebagainya. Tidak ada. Oke, fitur kelima, user friendly, ramah pengguna. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur alat canggih bermanfaat ini mudah dioperasikan dan ada panduan penggunaan. Jadi perusahaan membuat sebuah panduan, ada banyak sekali gambar-gambar seperti ini, ya, dikelompokkan berdasarkan lokasi terapinya. Anda bisa cari penyakit Anda dan Anda bisa tahu titik mana yang harus di-blow, ya, mudah sekali. Dan saya ingin menjelaskan mengenai panduan penggunaannya. Oke, Bapak Ibu, secara teknis ini, sebelum terapi dan setelah terapi kita harus minum air terahertz. Nah, inilah kesalahan orang yang pertama. Mereka menganggap tadi pagi sudah minum air, itu cukup. Ya, sudah kok, saya sudah minum. Ya, Bapak Ibu, sebelum terapi dan setelah terapi harus minum air terahertz. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ini adalah perpaduan pengobatan barat dan timur. Di pengobatan timur, tradisional Chinese medicine, ada satu tahapan yang bernama tahapan detoksifikasi. Tahapan detoksifikasi, Bapak Ibu, semua proses detoksifikasi membutuhkan air. Bapak Ibu kalau akan mendetok tubuh yang kotor dengan cara mandi, butuh air nggak? Atau cukup sabun? Ya, air dulu, biur, sabunan, biur lagi, ya, air lagi. Nyuci mobil, air dulu supaya rontok pasir-pasirnya. Jangan banyak pasir disikat gitu aja, goresannya banyak nanti, ya. Sembur dulu dengan air, rontok semua pasirnya. Kemudian sabun, sembur lagi. Cuci pakaian juga sama. Bapak Ibu, kalau kita tidak minum air seperti panduan ini, sama halnya Anda nyuci pakaian, nyuci celana jeans, dibanyain sabunnya, nggak dikasih airnya. Ya, jadi Bapak Ibu, gelombang terahertz ini ternyata juga akan berjalan efektif ketika tubuh kita tercukupi air. Dan orang-orang yang tidak tercukupi airnya, darahnya kental, mereka tidak efektif terapi menggunakan alat ini. Ya, jadi Bapak Ibu ini penting sekali. Oke, air terahertz itu apa? Air terahertz adalah air mineral, boleh merek Aqua, boleh air sumur, boleh air pump, pH 7, ya, air mineral, yang di-blow selama 2 menit. 300 cc selama 2 menit di gelas kaca atau keramik. Jangan stainless, jangan plastik. Setelah di-blow, apa yang terjadi Bapak Ibu dalam air itu? Jadi gini Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa manusia adalah air. 70% tubuh kita air. Otak dan paru-paru kita 80% air. Bahkan ginjal 82% air. Kulit kita 64% air. Tulang yang keras 22% air. Manusia itu air, Bapak Ibu. Ya. Salah satu tugas air yang masuk dalam tubuh adalah menghidrasi sel, mengairi sel. Ya, yang jumlahnya 37 triliun itu. Nah, Bapak Ibu, masalahnya air yang kita minum, air mineral biasa itu kalau kita lihat pakai mikroskop, ternyata molekul-molekul airnya bergerombol. Anda lihat di gambar ini, bergerombol membentuk satu klaster. Ya, kalau klaster perumahan, satu klaster isi sekian puluh rumah. Nah, ini satu klaster berisi 15-20 molekul air. Jadi ketika masuk dalam tubuh, dia mau menghidrasi sel, Anda tahu ada pintunya sel, itu besarnya sekitar 10 molekul,
gerombolan airnya ini 20 molekul. Jadi lebih besar dari pintunya sehingga mau masuk nggak mudah. Sehingga sering kita minum air kok terasa kembung karena nggak langsung terserap. Tapi begitu di blow, Bapak Ibu, struktur molekul airnya berubah jadi linier seperti gambar di kanan. Otomatis masuk ke dalam sel dengan cepat. Metabolisme menjadi lancar dan luar biasanya air yang di blow itu berubah menjadi air berenergi. Jadi Bapak Ibu, air yang kita minum yang di blow itu sebenarnya kita harusnya minum mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Semua airnya di blow. Ya, kebutuhan air kita tiap orang beda-beda. 35 mili kali berat badan kita masing-masing. Sekali lagi 35 mili kali berat badan kita masing-masing. Oke, itulah air terahertz Bapak Ibu. Minum sebelum dan setelah terapi, lalu lakukan basic blow. Nah, ini juga masalah. Banyak orang tidak melakukannya. Wih, langsung aja ke lutut. Lutut saya yang sakit kok. Langsung ke lutut, ya. Jadi Bapak Ibu, lakukan basic blow. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ya, apapun penyakitnya, basic blow. Yang pertama di tulang belakang kita, mulai dari tengkuk sampai ke tulang ekor kita blow. Selama 10-15 menit kita blow. Kenapa penting blow di situ? Karena produksi stem cell ada di situ. 3.500 simpul saraf ada di situ. 12 organ utama kita, titik meridiannya ada di situ. Ya, ini penting. Kalau kita mau merevitalisasi fungsi organ, caranya adalah basic blow. Ya, merevitalisasi fungsi organ berarti organ-organ kita harus di blow. Di mana tempatnya? Di tulang belakang kita. Caranya kita blow dengan cara berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam, besar putaran selebar leher kita. Kita putar, ya, kita turun pelan-pelan, jangan buru-buru, turun sampai ke tulang ekor. Kalau sudah sampai bawah, jangan naik, tapi naiknya di luar tubuh, tembak dari atas lagi, turun lagi, semua gerakannya turun. Oke, basic blow berikutnya adalah 7 titik limpatik. Limpatik adalah di mana banyak lipatan dan kelenjar getah bening. Bicara kita adalah kanan dan kiri. Yang pertama adalah telapak tangan. Kemudian siku bagian dalam, ketiak, kemudian lipatan leher di bawah telinga, selangkangan, belakang lutut, dan telapak kaki. Blow di sana kanan kiri masing-masing 2 menit. Lalu sebenarnya ada juga blow di ubun-ubun, titik bahwe. Ya, tapi Bapak Ibu, ini tidak boleh atau dilarang untuk penderita tekanan darah tinggi. Nah, masalahnya Bapak Ibu, saya sering menjumpai masyarakat yang tidak pernah tahu dia punya tekanan darah tinggi atau tidak. Kalau ditanya punya tekanan darah tinggi, mboten. Tidak. Padahal nggak pernah periksa. Ya, jadi Bapak Ibu lebih baik hindari titik bahwe di ubun-ubun, kecuali Bapak Ibu tahu persis bahwa Bapak Ibu penderita tekanan darah rendah. Ya, karena tekanan darah tinggi dilarang keras. Oke, itulah basic blow Bapak Ibu. Kenapa perlu di 7 titik limpatik? Karena disitulah banyak sumbatan-sumbatan. Jadi peredaran darah kita ini seperti jalan raya. Jalan raya biasa macet di perempatan jalan. Nah, peredaran darah kita ini banyak macet di lipatan-lipatan. Dan ketika itu banyak macet di situ, maka akan terasa panas. Jadi kalau Bapak Ibu blow di telapak tangan, di siku bagian dalam terasa panas, berarti banyak sumbatan di situ. Ketika semua akhirnya bisa lancar Bapak Ibu, maka chi kita akan lancar. Ya, saluran lalu lintas energi atau chi kita akan lancar. Ketika chi kita lancar, self healing kita, kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri akan naik, Bapak Ibu. Ya, oke, itulah basic blow. 2 menit per titik. Setelah itu penyakit kita beda-beda. Bisa langsung tembak ke area yang sakit, scan dulu, cari titik yang panas, ya, atau ikuti panduan. Ada banyak panduan, batuk blow-nya di mana, ya. Banyak sekali, ya. Ada tinggal kita ikuti, kita cari. Telinga yang bermasalah, mata bermasalah, blow-nya di mana, ada semua. Diabetes, stroke, dan macam-macam. Oke. Nah, seperti ini. Artritis lutut, efusi sendi,
sinusitis, ya semua ada. Tinggal ikuti aja gambarnya. Oh, kalau batuk, oh ini ada gambarnya di bahu kanan, bahu kiri, ya, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah Aethera Care bisa untuk semua orang? Jawabannya adalah tidak. Wanita hamil dan haid dilarang keras. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, prinsipnya alat ini memperlancar sirkulasi peredaran darah. Haid sedang banyak keluar darah, kalau di blow berarti semakin banyak darah yang keluar. Kita bisa kekurangan darah. Wanita hamil, kita nggak tahu kekuatan janin, lebih baik jangan di blow. Ya. Kemudian kalau ada objek yang ditanam dalam tubuh seperti pen di jantung, ada ring di jantung, ada alat pacu jantung, ada pen, ada implan sendi, jangan di-blow di objek-objek tersebut, tapi bagian lain boleh. Kemudian alat ini tidak akan untuk semua penyakit. Hal-hal yang mekanik sifatnya alat ini nggak bisa. Patah tulang, kita blow dengan harapan tulangnya balik, itu nggak bisa. Nah, turun berok, turun mencotot ke bawah, di-blow harapannya naik hernianya, ya, nggak bisa. Luka yang terbuka yang sedang pendarahan, jangan di-blow. Nah, itu beberapa hal yang harus dihindari. Setelah terapi, sebagian orang akan mengalami healing krisis. Bisa mual, muntah, itu untuk orang-orang yang livernya berat. Bisa lemas, ngantuk, aras-arasan, itu untuk orang-orang yang asam lambungnya tinggi. Bisa badannya nyeri-nyeri, ya, itu orang-orang yang kolesterolnya tinggi. Seperti itu. Tapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Jangan berpikir bahwa itu berarti kita nggak cocok menggunakan alat ini. Salah besar. Itu berarti Anda sangat membutuhkan alat ini. Nah, setelah terapi, Bapak Ibu, dilarang makan minum yang dingin-dingin seperti es, ya, selama 4 jam. Jangan kena AC kipas angin yang nyembur ke tubuh langsung. Jangan mandi selama 4 jam. Oke, itu larangannya. Dan inilah jenis dan harganya, Bapak Ibu. Aethera Classic ini best seller karena termurah di harga 5.250.000. Aethera Premium Plus ini adalah produk terbaru, baru saja memenangkan Rising Star Product of the Year di Asosiasi Direct Selling Malaysia, ya, di harga 9.750.000. Ini memiliki kelebihan tiap 2 menit mengeluarkan suara bip. Tiap 2 menit bip, sehingga kita punya pengingat untuk pindah ke titik yang lain. Ingat tadi, limpatik-limpatik 2 menit, 2 menit. Ya, setelah bip kita pindah, bip kita pindah. Seperti itu. Dan kalau dia sudah overheating, menjelang overheating, terlalu panas, minta istirahat, dia akan bilang bip, 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 bip. Nah, ini canggih. Ya. Oke. Aethera Premium ini adalah produk paling ringan, paling ringkas. Wanita-wanita banyak suka, sering dimasukkan tasnya untuk wajah, ya, tapi juga powerful sekali. Makin mahal harganya, makin tinggi intensitas gelombang terahertznya. Dan yang paling powerful adalah Aethera Pro. Ini heavy duty. Kalau yang lain rata-rata bisa dipakai 1,5 jam, istirahat dulu. Aethera Premium 3 jam harus istirahat. Ini 8 jam Aethera Pro, bisa non-stop. Masa pakainya kalau yang lain rata-rata 2.000, 3.000 jam, 5.000 jam, ini 10.000 jam. Maksudnya 3.000 jam itu bagaimana? Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu pakai sehari 1 jam, misalnya ya, berarti alat ini bisa dipakai yang Aethera Classic selama 2.000 hari sampai 3.000 hari. Berapa tahun itu? Ya tinggal 2.000 hari bagi 365, 4 sampai 6 tahun. Tapi kalau sehari 2 jam, wah tentu secara tahun akan lebih pendek. Tapi kalau pakainya setengah jam per hari, ya bisa harinya lebih panjang. Kalau nggak pernah dipakai, wah, berarti masih baru itu namanya, ya. Oke, semua dengan garansi 1 tahun, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah produk lain. Kalau tadi produksi Desang Health Technology, kalau ini produksi Mullingsen MLS Corporation. Kami dari Indonesia kemarin 120 orang baru saja mendatangi pabrik Mullingsen di kota Zhongshan dekat Guangzhou. Ya, luar biasa sekali. Perusahaan Mullingsen atau MLS ini adalah perusahaan go public di Cina dengan karyawan sekitar 30.000 orang. Dia punya 5 divisi usaha. Yang terbesar adalah lampu Osram.
terbesar di Cina, nomor 3 di dunia. Ya, dan dia punya divisi lain alat kesehatan ini. Dan itu eksklusif diserahkan kepada Prev International untuk mendistribusikan. Ada Ion Shield, pendan atau kalung, ya, yang menghasilkan 60 juta ion negatif yang akan memproteksi kita dari polutan-polutan, dari virus, bakteri. Waktu COVID ini disebut masker elektronik. COVID yang masuk mendekati kita akan ditangkap oleh ion negatif dan dirontokkan ke bawah. Ini luar biasa, ya. Kemudian ada 2 produk, Aethera Bio dan Aethera Biolet, Bapak Ibu, ya. Ini adalah gelombang terahertz yang dipancarkan melalui kaki. Dari kaki naik sampai ke ubun-ubun. Jadi dia ini, 2 alat ini efektif, ini mengeluarkan gelombang terahertz juga. Dia kelebihannya dibanding yang di blow, dia kelebihannya adalah menyeluruh komplit dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, ya. Sel-sel kita itu ada 37 triliun, semua akan disirami oleh gelombang terahertz. Bapak Ibu, ada sebuah buku berjudul Every Cell is Baterai. Setiap sel adalah baterai yang perlu di-charger. Chargernya menggunakan gelombang terahertz ini, Bapak Ibu, ya. 2 alat ini akan meningkatkan sirkulasi peredaran darah kita, meningkatkan metabolisme tubuh kita, memurnikan tubuh dari racun, meredakan peradangan, membantu pembentukan tubuh dan anti-aging, ya, membakar lemak-lemak dengan efektif, mengaktifkan sel-sel tubuh kita, dan akan menghilangkan rasa dingin dan kelembapan yang berlebih. Dingin dan lembab adalah pencetus kanker, Bapak Ibu. Alat ini bagus sekali untuk mengatasi itu. Nah, perbedaan yang Aethera Bio di harga 63 juta adalah dia mampu, yang pertama jelas intensitas gelombang terahertznya lebih tinggi, ya. Intensitas itu misalnya Bapak Ibu nyuci pakai semprotan air yang rendah dan high pressure, tekanan tinggi kan beda. Lebih cepat bersih kalau tekanannya tinggi, intensitasnya tinggi. Nah, ini juga intensitas gelombang terahertznya lebih tinggi, ya. Dan yang kedua, dia menghasilkan ion negatif. Bapak dan Ibu, ion negatif ini adalah sangat dibutuhkan oleh manusia modern karena manusia modern sangat diserang oleh ion positif. Ya, namanya positif tapi berdampak negatif. Ion positif itu banyak dihasilkan oleh HP, laptop, komputer, TV, ya, barang-barang elektronik, lalu oleh polutan-polutan itu banyak mengandung ion positif, ya, yang merugikan saluran pernafasan, liver kita, memperberat kerja liver kita, merugikan saluran peredaran darah kita, bahkan penyebab kanker, Bapak Ibu. Tapi ion negatif, kebalikannya, dia ini sangat positif manfaatnya. Mampu meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kesehatan mental, ya, membantu pertukaran antar sel, membantu sistem kekebalan tubuh, membantu metabolisme tubuh, membunuh kuman, membantu membersihkan udara, ya. Nah, ion negatif ini ada di alam, Bapak Ibu. Di air terjun, di sungai yang mengalir, di pantai, di hutan, Bapak Ibu, itu banyak ion negatif. Nah, manusia modern jarang pergi ke sana. Nah, ini dihadirkan di rumah kita melalui Aethera Bio, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita melakukan terapi menggunakan food messenger ini, kita sedang melakukan fungsi grounding, Bapak Ibu. Atau nyeker bahasa Jawanya. Dulu orang-orang tua pada panjang umur itu karena salah satunya nyeker. Tanpa alas kaki bersentuhan dengan tanah. Bumi itu sumber listrik. Manusia mengandung listrik juga. Ketika kita nyeker, maka keseimbangan medan listrik dalam tubuh kita diaktifkan, diseimbangkan. Nah, apalagi manusia modern banyak terpapar dengan listrik, ya, itu menjadikan medan listrik kita tidak seimbang. Itu membuat apa? Membuat emosi kita menjadi labil, mudah marah, mudah tersinggung, ya, gerusak-gerusuk dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ya, nyeker itu penting sekali dan itu digantikan oleh fungsi Aethera Bio. Oke. Dan luar biasa, baru saja ada promo menarik. Pembelian Aethera Biolet di harga 18 juta itu akan mendapatkan free Aethera Classic di harga 5.250.000.
Sekali lagi, Aethera Violet di harga 18 juta, mendapatkan free Aethera Klasik di harga 5.250.000. Kemudian pembelian Aethera Bio di harga 63 juta akan mendapatkan free Aethera Pro di harga 52.500.000. Gratis. Tapi itu sangat terbatas ya jumlahnya. Oke. Oxitep ini water oxygenator pertama di dunia dan satu-satunya juga ya diserahkan kepada PREV untuk mendistribusikan alat yang mampu membuat oksigen yang sangat tinggi di dalam air, yang membuat kadar oksigen dalam darah kita akan meningkat dengan cepat. Orang-orang dengan saturasi oksigen yang rendah akan naik dengan cepat sekali, dan ini bagus untuk penderita kanker. Profesor Otto Warburg mendapatkan Nobel karena menemukan penelitian bahwa semua jenis kanker hidup dalam tubuh yang asam dan kurang oksigen. Dengan minum banyak air beroksigen tinggi, maka tubuh menjadi tempat yang tidak cocok, habitat yang salah untuk kanker hidup. Ya, demikian juga ini bagus untuk tensi yang tinggi, diabetes, ya, sangat bagus. Oke, sekarang saya akan tunjukkan beberapa testimoni. Ada disclaimer, tidak bisa dipukul rata, semua orang kan sedemikian cepat, sama cepatnya atau pasti akan sembuh, ya. Itu tidak akan seperti itu. Ya, respon tubuh berbeda-beda. Bapak Ibu, Aethera Care bagus untuk wajah, untuk keriput, kantong mata, untuk flek, ya, untuk glowing. Ya, ini kita lihat. Ini orang yang sama sengaja tangan yang kiri di-blow terus, yang kanan dibiarkan aslinya. Anda lihat beda sekali, satu keriput, satu kencang. Wanita ini Anda lihat kantong matanya menipis, garis senyumnya menipis, kerut-kerutnya menipis dan glowing, ya. Untuk jerawat, ya. Untuk anak-anak remaja kita, kemudian untuk tangan yang kebas, untuk varises, ini juga penyumbatan, bagus. Untuk menurunkan berat badan, untuk mengecilkan perut, untuk Bell palsy, untuk psoriasis, penyakit autoimun, untuk vitiligo, ini penyakit autoimun juga. Ini tidak menular tapi menurun. Ada satu keluarga menurun, semua kena vitiligo dan luar biasa. Pakai Aethera Care semua sembuh dalam 6 bulan, ya. Lalu lipoma, benjolan, ya, benjolan lemak. 4 hari terapi pagi sore kempes sampai hari ini. Frozen shoulder, ya, bahu beku, sudah 6 bulan dia mengalami. Kita lihat. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok segitu ya. Oh, kalau dua-duanya ngangkat berarti cuma mentok segitu ya. Oh, oke, ya. Coba lagi Bu, angkat Bu. Angkat. Luar biasa ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini terapi ini dilakukan di sebuah rumah dokter di Wonogiri, ya. Istri sang dokter sembuh, ya, dari stroke-nya menggunakan Aethera Care. Datang pertama di atas kasur, datang berikutnya sedang jalan-jalan, ya. Dan lalu diadakan pertemuan di sana, ada seorang bapak yang ini bukan stroke bapak ini, tapi semua sendi-sendinya meradang, nyeri, sulit jalan, sulit duduk, sulit berdiri, waduh. Ya, sudah 4 tahun. Lalu apa yang terjadi kita lihat. Oh, sampun nggih. Oke. Yang loro pun. Nggih. Duduk tadi Pak, duduknya di mana sini ya? Wah, lali. Duduk. Terus berdiri. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali ya. Oke. Ibu ini, ya, ini banyak sekali penyakit ini digemari oleh banyak orang, ya, banyak orang yang menderita penyakit ini, Bapak Ibu. Osteoartritis, ya, lututnya meradang,
ya tadinya sulit untuk sholat dan sekarang dia bisa sholat kembali. Oke, ini Ovari sindrom, seorang dokter bekista memberikan di statement ovariumnya tentang alat radang, raket. menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok. Kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aetera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared, dan merek misalnya dokter laser, dan merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun, teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aetera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut, selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah 1 bulan sembuh, nggak perlu operasi. Iya, luar biasa sekali ya. Dan beliau sangat merekomendasikan Aetera Pro dan Aetera Bio. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kesaksian dari Thailand. Ini menarik, kenapa? Karena progres dari awal dia kena stroke, step by step terekam dalam video ini. Ya, kita saksikan. Ya, terapi sehari 2 kali masing-masing 45 menit.อยากกันเลยแต่ตามนั้นเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะพาไปเที่ยวกันเดินให้ได้จ้ะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย Hari ke-10 setelah terapi dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan orang. Dia sudah mulai bisa beraktivitas ringan dalam rumah. Hari ke-30 setelah terapi dia mulai beraktivitas di luar rumah, mulai berolahraga, kehidupan mulai pulih, ya. Dia bisa berpartisipasi dalam aktivitas keluarganya. Hari ke-30. Hari ke-30 dia sudah mulai makan di luar rumah, naik kereta, naik eskalator, naik turun tangga, ya. 30 hari setelah terapi. Semakin cepat penanganan menggunakan Aetera semakin cepat pula kemuliaan. ชูมือสู้ Anda lihat Bapak Ibu, hari ke-45 dia sudah mulai jogging, ya, bisa berlari. Hari ke-45 setelah terapi, dan dia sudah bisa mengatakan satu kalimat penuh, bukan kata per kata lagi. Hari ke-60 tangannya yang lemah sudah bisa mengangkat botol, ya. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Tangan yang lemah. User friendly, anaknya yang menerapi Bapak Ibu, ya. Mudah digunakan, istrinya yang menerapi. Setiap orang bisa melakukannya di rumah, anggota keluarga lain yang melakukannya, bisa bergantian. Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa, ya. Satu alat untuk satu keluarga. Satu alat untuk satu keluarga, ya. Bisa bergantian. Beda dengan obat-obatan yang diminum, ada 3 yang sakit, 3 resep. Habis obatnya, repeat 3 resep. Habis lagi obatnya, repeat lagi 3 resep. Tapi alat ini satu bergantian. Ketika semua sudah sembuh, alatnya masih bisa dipakai. Ya, satu alat bukan untuk semua penyakit, tapi untuk banyak penyakit.
Dan yang luar biasa, alat ini bisa membuat kita sehat tanpa obat. Bapak Ibu, sebagian hasilnya pun fast respon, ya. Dan ini harusnya menjadi P3K di tiap rumah tangga. Jadi kalau Bapak Ibu setuju bahwa kekayaan yang utama dalam hidup ini adalah kesehatan, harusnya mulai sekarang kita berusaha memiliki alat ini. Ya, saya doakan Bapak Ibu semua dimudahkan, dilancarkan untuk bisa memiliki alat ini di tiap rumah kita masing-masing. Inilah Bapak Ibu sharing saya tentang Aethera Care. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan kita akan masuk di sesi yang kedua, sesi yang sangat penting tentang Yin Yang Wuxing, sebuah konsep dari tradisional Chinese medicine yang sudah berusia 5.000 tahun lebih. Dan konsep ini akan disampaikan oleh orang yang sangat tepat, karena beliau adalah praktisi terapis medis timur yang telah belajar mengenai konsep ini bahkan sampai ke negeri Cina. Beliau punya ribuan pasien, ya, dari luar kota, dari luar pulau datang ke rumah terapinya. Dan beliau sekitar 3 tahun yang lalu, ya 2 tahun yang lalu, beliau bertemu dengan Aethera Care. Dan ketika saya tanya kepada beliau, dia mengatakan alat ini luar biasa, amazing, mempercepat proses terapi dan memperingan kerja, bahkan bisa dilakukan terapi mandiri di tiap rumah tangga masing-masing dan mudah sekali untuk dioperasikan. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur malam hari ini kita bisa mendapatkan sesi kedua, ya, dari orang yang tepat. Kita panggil Bapak Dedi Subiantoro. Silakan Pak Dedi. Siap. Ya. Ya, terima kasih Pak Yona. Ya, selamat. Ya, terima kasih Pak Yona, luar biasa penjelasannya, sangat detail sekali Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau dengan open mic juga bisa. Ya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing tentang apa itu medis timur, apa itu medis barat. Jadi banyak dari kita yang hari ini belum ini ya, belum banyak mengetahui tentang medis timur itu seperti apa. Jadi medis itu ada dua Bapak Ibu, timur sama barat. Ya, artinya kalau prinsip dasarnya adalah kalau organ kita seimbang, itu sebenarnya nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Ya, bahkan keluhan sekecil apapun. Jadi hari ini kalau kita ada penyakit, ada keluhan, atau apapun bentuknya ya, walaupun cuma gatel-gatel, pegel, dan segala macam, berarti ada organ kita yang sebenarnya lagi berat kerjanya. Bukan berarti organ itu sakit, tapi organ itu berat. Ya, solusinya ada dua. Dengan medis barat bisa, dengan medis timur juga bisa. Jadi ilustrasinya adalah kayak kita punya rumah, Bapak Ibu, gentengnya bocor, hujan netes ke sofa, sofanya basah, solusinya kan ada dua. Geser sofa atau benerin genteng gitu. Ya, kalau geser sofa itu adalah medis barat, benerin genteng adalah medis timur. Jadi fokus dari medis timur adalah revitalisasi fungsi organ. Ya, contoh kasus ke penyakit misalkan kayak orang diabetes, solusinya ada dua juga. Ya, minum obat diabetes seumur hidup atau pankreasnya dibenerin. Kalau orang mau milih ya pankreasnya dong. Cuman kan nggak ngerti caranya. Balik lagi minum obat. Ya, sama dengan orang darah tinggi. Pilihannya dua, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya direvitalisasi. Ya, kalau boleh milih ya ginjalnya dong. Cuman nggak ngerti caranya kan. Karena belum tahu medis timur. Nah, akhirnya minum obat darah tinggi seumur hidup. Sama dengan juga orang kolesterol. Solusinya ada dua juga. Minum obat kolesterol atau pengencer darah seumur hidup. Atau livernya direvitalisasi. Ya, maunya livernya Pak. Cuma kenyataannya minum obat seumur hidup. Karena memang banyak dari kita belum tahu tentang apa itu medis timur. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan jelaskan sedikit. Semoga malam hari ini kita ada bisa memberikan solusi. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Ya, jadi kalau di medis timur yang kita kenal adalah traditional Chinese medicine. Ini udah 5.000 tahun yang lalu umurnya. Dikenal yang namanya 5 unsur, 5 elemen. Jadi ada unsur kayu, itu mewakili organ empedu dan liver. Ya, jadi kayu ini dia menghidupi api, Pak. Ya, api itu ada jantung di situ organ besarnya. Api menghidupi tanah, ada lambung. Tanah menghidupi logam, ada paru-paru. Logam menghidupi air, ada ginjal. Ginjal menghidupi kayu. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi. Tapi ada juga hubungan saling merusak. Ya, ada menghidupi, merusak, ada siang, ada malam. Ya, itu adalah keseimbangan alam. Ya. Oke, jadi kayu ini Bapak Ibu, dia mendestroy, ya, merusak ya, unsur tanah. Ada lambung. Ya, lambung ini Bapak Ibu
dia akan mendestroy tanah, mengotori air, mendestroy ginjal. Makanya orang-orang yang ginjalnya berat, salah satunya adalah dari keasaman tubuhnya yang terlalu tinggi. Bisa dari asam lambung, dan bisa dari makanan, dan segala macam. Jadi keasaman tubuh tinggi, ternyata itu adalah ginjal kita ikut berat. Nah, kalau ginjal udah berat, Pak, air ya, ginjal masuk air memadamkan api. Jadi otomatis kalau ginjalnya berat, jantungnya ikut berat. Karena dia mendestroy. Aritmia, lemah jantung, jantung bocor, keram jantung, dan segala macam. Nah, api melelehkan logam. Jadi kalau jantungnya udah mulai berat, ya dia akan mendestroy unsur logam, paru-paru, sesak napas. Ya, paru-paru, metal akan mematahkan kayu. Nah, secara fisikanya seperti itu. Nah, kita tanya Bapak Ibu, ya pertanyaan adalah pusat metabolismenya di mana? Jadi pusat metabolisme dari semua unsur tadi adalah di unsur kayu atau liver kita. Jadi boleh dikatakan semua penyakit degeneratif ya Bu ya, di luar karena kecelakaan atau bawaan lahir. Itu semua dari awal mulanya dari liver. Nah, liver ini pusat metabolisme. Jadi liver ini sehat atau enggak tergantung dari pola. Nah, pola hidup sehat. Nah, pola ini ada tergantung dari 20% pola makan, ya mungkin slide selanjutnya Pak ini ya. Oke, 20% pola makan, 20% pola hidup, dan 60% pola pikir. Nah, ini yang banyak dari kita yang belum tahu. Pola makan ternyata cuma 20%, pola hidup 20%, pola pikir Pak. Jadi ternyata orang-orang yang sering bersyukur, ikhlas, gembira, itu cenderung lebih sehat. Atau tidak mudah cemas, ya, lost doll, cenderung lebih sehat. Nah, tapi kalau kita gampang stres, gampang cemas, khawatir, ya takut, dan segala macam, depresi. Nah, ternyata fungsi kerja liver kita jadi berat. Nah, itu dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita bagus, ya ternyata chi kita bagus, Pak. Ya, energi chi. Di medis timur ya dikenal kita namanya chi, Pak. Jadi ada namanya energi chi. Jadi chi itu lewatnya meridian, darah lewatnya pembuluh darah. Jadi kalau darah lewat pembuluh darah ada fisiknya. Cuman chi meridian tidak ada fisiknya, Pak. Itu adalah energi. Nah, contoh paling gampangnya adalah gini. Kayak orang tenggelam, Pak. Semua orang tenggelam tahu teorinya sebenarnya. Teorinya tahu, cuman prakteknya nggak gampang. Jadi kalau tenggelam rileks ya, ngambang akan lebih enteng badannya. Tapi kalau tenggelam panik ya, stres, panik dan segala macam ya, cenderung akan lebih gampang tenggelam lagi. Ya, semakin tenggelam dia. Cuman kalau ditanyain ada nggak orang tenggelam yang rileks? Nggak ada, Pak. Butuh alat bantu. Semua orang sakit juga sama, Pak. Semua orang sakit butuh alat bantu. Muncullah Pak. Untuk melancarkan chi tadi yang lewat meridian, muncullah alat bantu. Nah, alat bantu kalau dari sebelum ini ya kita tahu namanya akupuntur pakai jarum. Jarum itu untuk melancarkan aliran chi tadi. Ya, chi itu tadi lewat meridian. Cuman hanya orang-orang tertentu saja yang bisa, Pak, yang tahu mana meridian yang tersumbat. Ya, karena memang harus ada kelebihan, bisa dengan tenaga prana, tenaga dalam dan segala macam. Harus tahu titik-titik meridian. Nah, ada tersumbat di situ, tusuk pakai jarum. Nah, cuman tidak semua orang bisa, pertanyaannya gitu. Tidak semua orang bisa. Nah, hari ini Bapak Ibu kita diuntungkan dengan teknologi, ya dengan gelombang terahertz ini, semua orang bisa tahu titik-titik mana yang ada sumbatan, ada peradangan, ada sel abnormal di situ. Semua orang bisa tahu. Karena ada fitur namanya fitur identifikasi. Nah, istilah gini Bapak Ibu, sama yang seperti tadi, ya darah tinggi akan bisa normal selama ginjalnya berat. Solusinya ada dua, minum obat darah tinggi seumur hidup atau ginjalnya dibenerin. Ya, pertanyaannya misalkan tanpa ITERA bisa nggak? Bisa Pak, belajar akupuntur. Cuman kalau orang ditanya seperti itu, mau nggak belajar akupuntur? Ya, nggak mau, minum obat lagi. Karena memang nggak gampang Pak medis timur. Ya, pilihannya Bapak Ibu kalau misalkan nggak mau ke medis timur, ya harus konsekuensinya adalah mau nggak mau minum obat seumur hidup. Ya, obat seumur hidup. Kalau orang ditanya mau nggak mau juga. Nah hari ini luar biasa Bapak Ibu, teknologi ini ada, lahir, ya kita masih hidup. Ya, teknologi ini udah ditunggu sejak zamannya Hippocrates, hampir 2,5 abad yang lalu. Jadi jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobatin. Nah hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang menunggu 2,5 abad lebih, kurang lebih 2,5 abad ya. Ya, hari ini muncul teknologi yang luar biasa. Ini adalah sebagai game changer di dunia kesehatan, di seluruh dunia. Ya, jadi kita nggak usah hari ini semua by frekuensi. Kita nggak usah belajar telepati Pak, beli aja HP. Kita nggak usah belajar cenayang, beli aja CCTV. Sama juga Pak, kita nggak usah belajar meridian, chi, akupuntur dan segala macam. Punya aja alatnya, ITERA Care. Nah, sehingga kita bisa merevitalisasi fungsi organ kita.
Nah, kalau nggak mau ya kalau nggak mau belajar medis timur, nggak mau ada alat iteraker misalnya, ya nggak apa-apa. Konsekuensinya adalah minum obat seumur hidup yang selama ini udah kita lakukan. Nah, ujungnya cuci darah kan itu. Oke, balik lagi Bapak Ibu. Liver ini Bapak Ibu, tahu ciri liver kita berat atau enggak? Ya, ini kita sharing Pak. Liver kita by Yin Yang Wuxing yang tadi itu, ya liver kita berat, itu cirinya adalah kalau kolesterol kita udah mulai gampang naik nih. Ya, mulai dari TG-nya mulai naik, LDL itu yang lemak jahat ya, low density lipoprotein itu yang bikin darahnya kental. Darah kental nyumbat di jantung koroner, nyumbat di otak, arteri jadi stroke. Nah, itu adalah ciri liver kita udah berat. Nah, kalau udah kayak gini, Pak, solusinya ada dua, minum obat pengencer darah atau obat kolesterol atau livernya dibenerin. Ya livernya dong. Nah, kayak gitu. Nah, tinggal blow aja livernya. Misalkan nggak pakai terapi bisa, Pak, belajar akupuntur. Solusinya cuma itu. Kalau nggak mau belajar akupuntur, nggak mau punya ITERA, boleh Pak, minum obat seumur hidup. Itu kan pilihan ya. Oke, saya rasa Bapak Ibu di sini udah ada ini ya, punya pilihan yang sangat bijaksana sekali. Ya. Kemudian kalau liver kita udah berat, ya ciri yang lain apa? Asam lambung. Nah, asam lambung ini sampai di mana-mana Bapak Ibu namanya asam lambung orang taunya kan mah ya, enggak. GERD itu juga asam lambung. Vertigo juga asam lambung. Ambeien juga asam lambung. Bahkan orang diabetes pun dari asam lambung. Ya. Jadi banyak orang awam yang taunya asam lambung itu mah, enggak. Ya. Jadi asam lambung ini 90% penyakit yang kita tahu ini semua dari keasaman tubuh. Dan keasaman tubuh itu paling banyak dari asam lambung. Ya, sama kalau livernya berat, ya begitu pikiran stres, Pak. Livernya berat, asam lambung naik. Jadi orang stres itu mesti asam lambungnya naik. Oke, nah asam lambung yang melukai usus besar namanya ambeien. Asam lambung yang melukai saluran paru-paru namanya asma. Ya, bronkitis, asam lambung melukai saluran kencing, gampang masuk angin. Kalau udah infeksi saluran kencing, menggigil. Asam lambung yang udah mulai naik memperlemah fungsi pankreas. Insulin sedikit akhirnya kadar gula naik. Jadi orang diabetes semua dari asam. Ya, dari asam. Ini banyak yang belum tahu. Ya, dari keasaman tubuh yang tinggi, pankreas yang berat, insulin sedikit akhirnya kadar gula naik. Nah, ada satu organ lagi Bapak Ibu, namanya organ ginjal. Nah, ini kita bisa cek Bapak Ibu ginjal kita berat atau enggak. Ya, kalau muncul satu atau dua ciri ini, Pak, berarti ginjal kita udah mulai berat. Ya, ini satu ciri muncul, dua ciri muncul, ciri yang lain nunggu, Pak. Bukan nggak terjadi, tapi belum terjadi. Kalau kita nggak merawat ginjal kita, Pak, semua ciri ini akan muncul. Ya, pertama adalah asam urat. Ya, ini bukan pertama ya. Misalkan mungkin darah tinggi dulu, asam urat pasti normal. Jadi salah satu ciri ini muncul, ciri yang lain nyusul. Terus masalah otot, gampang kram, gampang pegel, terus gampang kecetit, ya HNV, frozen shoulder, ya semua yang berhubungan dengan otot, skoliosis, ya itu kan otot juga. Nah, merengkel-merengkel itu kan juga otot. Nah, ini mulai ginjal, waspada Pak, ginjal kita udah mulai berat. Terus semua masalah tulang, ya penyakit semua penyakit yang berhubungan dengan tulang, osteoporosis, ya kropos tulang, osteoartritis, ya pengapuran, muncul peradangan sendi, radang sendi, ya bengkak di lutut dan segala macam, nggak bisa jongkok, nggak bisa duduk, naik tangga susah dan segala macam kayak gitu. Ya semua masalah trigger finger, ya itu semua masalah tulang, itu ginjalnya udah mulai berat. Darah tinggi, nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ya semua masalah reproduksi, mulai dari lemah syahwat, ejakulasi dini, mens tidak teratur, mensnya sakit, keputihan, kesuburan, ya bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Nah ini ginjalnya dua-duanya berat. Ya, belum ginjalnya, belum lambungnya, belum livernya. Nah, kemudian masalah pembengkakan. Ya, bengkak muncul dari protein yang nggak bisa terserap karena ginjalnya berat, muncul dari lipoma, papiloma, kutil, kanker, tumor, kista, miom, jerawat. Ya, banyak saya. Semua masalah pembengkakan. Ya, di medis timur cuma satu bahasanya, swelling, pembengkakan. Di medis barat banyak sekali. Ya, terjemahannya banyak sekali. Ya, kemudian imunitas tubuh autoimun. Ya, autoimun itu organ ginjal yang bertanggung jawab, vitiligo, psoriasis, dan gatal-gatal. Nah, ini jangan sepelekan, Pak. Kalau udah dikit-dikit gatal, dikit-dikit alergi, kena debu alergi, kena dingin alergi, makan udang alergi, ini jangan disepelekan. Ini ginjal udah mulai berat.
Ya, ini satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul. Nah, kalau dikondisikan misalkan udah asam urat, udah nyeri otot, nyeri tulang, darah tinggi, gatal, Pak. Anda bisa minum 5 obat satu hari. Obat asam urat, obat nyeri otot, obat nyeri tulang, nyeri sendi, obat darah tinggi, obat gatal. Nah, solusinya 5 obat sehari atau ginjalnya direvitalisasi. Ya, ginjalnya dong. Nah, dengan Iteraker ini Pak, sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal basic blow saja. Ya, blow ginjalnya, kemudian minum air putih yang di blow 35 mili kalikan berat badan. Dan ini testimoni sudah banyak sekali. Nggak butuh waktu tahunan untuk orang bisa sembuh. Ya, bahkan hanya dengan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, rutin tiap hari, 3 minggu sampai 3 bulan untuk revitalisasi fungsi organ. Jadi untuk detoksifikasi, penyimbangan, penguatan fungsi organ, 3 minggu sampai 3 bulan. Anda lakukan terapi mandiri di rumah. Ya, target air putihnya harus kena per hari. Basic blood tiap hari. Ya, nanti kalau organ ini udah bagus, Pak, Anda akan muncul ginjal yang baru, asam lambung normal, liver yang baru, jantung yang baru, pankreas yang baru. Nah, ini testimoni udah ada semuanya. Dan Iteraker ini sudah mendapatkan 62 sertifikat uji klinis. Makanya bisa tersebar di 88 negara dan semua orang di dunia menyambut antusias hadirnya alat ini. Nah, oke Bapak Ibu untuk teknisnya. Ya, kemudian ini, untuk teknisnya seperti apa? Pankreas di mana? Di tulang belakang. Kolesterol nggak akan bisa normal selama livernya berat. Liver di mana? Di tulang belakang. Darah tinggi, asam urat, nyeri otot, nyeri sendi, nggak akan bisa normal selama ginjalnya berat. Ginjal di mana? Di tulang belakang. Ya, lemah jantung, aritmia, apa namanya, jantung lemah, jantung di mana? Di tulang belakang. Liver di mana? Di tulang belakang. Kolesterol, asam lambung, nggak akan bisa normal selama livernya berat. Di tulang belakang. Nah, 12 organ utama kita semua di tulang belakang. Dan itu ada semua titik meridiannya semua di sana, di tulang belakang. Bapak Ibu nggak usah tahu titik-titik mana, ya tinggal blow aja. Ya, blow berlawanan jarum jam. Jadi cara ngeblownya adalah berlawanan jarum jam. Kita bikin lingkaran berlawanan jarum jam. Ya, kemudian blow dari tengkuk sampai ke tulang ekor dengan cara berputar. Ya, kalau dia pakai baju, ya jaraknya 1 jengkal lebih dikit. Tapi kalau dia maaf, kalau dia pakai baju jaraknya 5 jari lebih dikit, lebih pendek. Tapi kalau dia nggak pakai baju langsung kulit jaraknya 1 jengkal lebih dikit. Ya, blow dari tulang tengkuk, dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, lakukan ini Bapak Ibu 5 sampai 15 menit. Nanti ada titik yang terasa lebih panas. Ya, entah itu di pankreas, di ginjal, di lambung dan segala macam. Nah, kalau udah ketemu titik yang lebih panas Bapak Ibu, blow di situ 10 detik 3 kali. Nah, ini kurang lebih kalau di tulang belakang butuh waktu 5 sampai 15 menit. Nah, kemudian blow di 7 titik limpatik. Ya, itu adalah titik-titik yang riskan akan penyumbatan. Di bawah telinga, ini ada arteri kalau nyumbat dari stroke. Di belakang lutut, ini kalau nyumbat Bapak Ibu bersila, jongkok, 2 menit, 3 menit kesemutan. Kemudian ada juga di telapak kaki, blow 2 menit. Di ketiak 2 menit. Siku 2 menit. Tangan dan pergelangan tangan 2 menit. Ini pergelangan tangan ini kalau ada penyumbatan Pak, gampang kebas. Nah, kemudian di selangkangan 2 menit, 2 menit. Nah, ini untuk melancarkan aliran darah tadi. Jadi kalau aliran darah kita udah lancar, Pak, Qi akan mudah lancar. Jadi syaratnya Qi lancar, aliran darah kita harus lancar. Nanti kalau Qi udah lancar, Pak, Anda akan mudah relax, mudah happy. Nah, disitulah proses tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi muncul namanya self-healing. The best doctor in the world, dokter terbaik di dunia adalah badan kita sendiri. Ya, Tuhan ini luar biasa, Pak, menciptakan badan dengan sistem yang luar biasa. Jadi tubuh kita ini bisa mampu mengobati dirinya sendiri. Asalkan fungsi organ, keseimbangan fungsi organ itu ada. Nah, caranya seperti apa? Dengan basic blow tiap hari. Nanti muncul detoksifikasi, muncul penyimbangan fungsi organ, muncul penguatan fungsi organ. Terjadi dengan sendirinya. Dan ini ajaib sekali, makanya saya bilang ini adalah the miracle device. Jadi Bapak Ibu wajib punya alat ini di rumah masing-masing, karena kita nggak bisa menghindari perubahan zaman. Ya, jadi teknologi ini Pak dibuat untuk memudahkan hidup kita. Ya, untuk bikin hidup kita tuh lebih mudah, lebih gampang dan sangat membantu sekali. Ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Moga-moga informasi ini sangat bisa membantu Bapak Ibu. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa by chat atau voice ya. Oke, gitu Pak Yona. Ya, nanti saya akan dipandu sama Pak Yona untuk bisa membaca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu.
Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya. Baik, kita akan lihat dari chat dulu. Bapak Ibu kalau akan bertanya silakan bisa chat atau nanti di akhir bisa open mic ya. Oke, yang pertama sebentar. Pertama dari Bu Rahmanita. Bagaimana caranya untuk anak cerebral palsy? Cara blow-nya. Ya, cerebral palsy. Jadi gini, itu ada nutrisi ke otaknya berkurang. Nah, biasanya dari lahir. Nah, nanti bisa membantu, ya membantu Bapak ya. Kalau untuk menormalkan ya itu walau alam, tapi membantu banyak sekali yang udah ada testimoninya. Jadi banyak sekali muncul misalkan bukan hanya cerebral palsy, Pak ya. Ada anak yang telat berjalan, telat bicara, ya, malnutrisi, kan gitu. Sebenarnya makan sih makan nutrisi, pakai nutrisi. Cuman pertanyaan terserap enggak kan itu. Jadi ada satu organ, Bu, namanya organ ginjal tadi. Ini kalau ginjalnya berat, Pak, nutrisi ini nggak akan bisa terserap. Otak butuh protein, butuh kalsium, butuh zinc. Begitu juga otot. Ya, sama juga otot butuh lemas nih kan. Otot butuh kalsium, butuh protein untuk menguatkan. Building muscle itu kan dengan protein. Nah, cuman pertanyaan proteinnya terserap enggak? Nah, kalau protein nggak terserap, bukan salah proteinnya, tapi organnya yang berat. Nah, ini organ ginjalnya. Nanti basic blue, Bu. Ya, basic blue fokus di ginjalnya. Terus target air putihnya juga harus kena air putih yang di blow. Ingat ya, air putih yang di blow. Ini air putih yang di blow ini luar biasa, Pak. Dahsyat ya. Karena mudah terserap ke sel. Ya. Oke, gitu, Bu ya. Oke. Berikutnya dari Bu Santi, Jogja. Apa pasien gagal ginjal yang sudah rutin cuci darah seminggu 2 kali dan pasang alat cuci darah boleh pakai biolet? Ya, boleh, Pak. Boleh, tapi nanti dari level 1 dulu. Level rendah dulu. Bertahap ya, Pak ya? Ya. Ya, bagi level rendah dulu, karena ini ada yang namanya healing crisis. Ya, healing crisis. Jadi kalau orang udah tahu healing crisis, itu lebih mudah sebenarnya. Jadi medis timur ini kayak orang lama ada olahraga, begitu olahraga, pegel semua. Itu namanya healing crisis. Nah, ini pemahaman ini banyak sekali orang yang nggak tahu juga. Makanya kita edukasi. Harus ada healing crisis. Karena orientasi dari medis timur adalah revitalisasi organ. Ya, bukannya di terapi tambah enak, nggak, lemas dulu ini. Nah, untuk memanajemen lemes, biar nggak lemes sekali, di awal level 1 dulu. Ya, karena airnya sedikit ya. Ya, nanti mulai naik dikit-dikit. Ya. Kemudian Bu Santi juga tanya, saya diabetes 11 tahun, sekarang komplikasi stroke sumbatan ringan. Tapi saya kok nggak bisa berkeringat yang banyak seperti orang lain yang pakai biolet. Yang saya lihat Ya, di betul, Bu. Ya, ya. Jadi nanti Ibu bukannya nggak bisa berkeringat, belum bisa. Ya, belum bisa berkeringat. Jadi diabetes nih Bapak Ibu, ya itu kan dari asam. Asam itu selain memberatkan fungsi pankreas, dia juga memberatkan fungsi ginjal. Nah, begitu pankreasnya berat, insulinnya dikit, kadar gula naik, darahnya kental, ginjal tambah berat lagi. Nah, salah satu ciri ginjal kita berat adalah susah keringetan. Ya, susah keringetan. Nanti Ibu pakai terus tiap hari. Pakai terus tiap hari, terus target air putihnya kena, Bu. 35 mili kalikan berat badan. Ada orang yang sekali pakai langsung keringetan. Ada yang 2, 3, 4, 5, 6 pakai baru keringetan. Nanti mulai pelan-pelan ya keringetnya. Nah, nanti Ibu jangan salah juga nih. Ibu nih kalau udah diabetes kan banyak toksin-toksin nggak keluar nih. Namanya dermatoksin ini begitu bisa keringetan, Bu, gatal semua. Nah, kalau udah mulai gatal itu bagus. Itu proses penyembuhan atau proses pembuangan racunnya udah mulai terjadi. Ya, terus lakukan terapinya, Bu. Oke. Berikutnya, di tempat yang di blow kok ada bekas memar. Itu kenapa? Mohon penjelasan. Ya, jadi di tempat yang di blow, ada yang memar, ada juga ada yang merah-merah kayak ini ya, kayak serabut ya. Nah, itu adalah proses yang tadinya aliran darah nggak lancar jadi lancar. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting enggak melepuh. Ya, wajar. Oke. Berikutnya dari Bu Santi, Jogja. Kalau headnya hanya flek, boleh nggak pakai biolet? Maksudnya supaya headnya lancar. Kalau flek,
bisa coba pakai biolet level 1 atau 2 dulu. Jangan langsung 30 menit, Bu. 10 sampai 20 menit dulu, terus target air putihnya harus kena. Ya, mungkin dengan 10 menit dulu, tapi level 1 atau 2 dulu. Kalau flag ya, tapi kalau ada aliran darah, jangan pakai dulu. Karena nanti biolet, bio, gelombang tera ini adalah dia mengencerkan darah. Ya. Bisa pakai tapi dengan level 1 atau 2 cuma 10 menit aja dulu. Kalau flag ya. Oke. Oke, dari Pak Tito boleh minta rekaman Zoom hari ini. Nah, ini kebetulan tidak direkam ya. Video-video testimoni bisa minta ke pengundangnya ya nanti video-video testimoni. Oke, kemudian dari Pak Chandra, Pak Chan ya. Kalau untuk kaki tangan sering kram dan kadang epilepsi, bagaimana cara blow-nya? Doa, Rosario. Kaki tangan sering kram itu hubungan dengan otot, Pak. Ya, yang tadi udah kita jelaskan, ya ciri ginjal kita berat adalah salah satunya masalah otot. Otot itu ada kram, ada pegel, ada HNV, frozen shoulder, trigger finger, dan segala macam. Ya, nanti basic blow, fokus di ginjalnya, terus target air putihnya harus kena. Nanti kalau ginjalnya udah bagus, nggak akan sering kram. Nah, nanti Bapak juga bisa blow di titik yang sering kram di situ. Misalkan di betis ya, blow di betisnya. Epilepsi, sama juga itu Pak, itu ginjalnya juga. Oke. Dari Bu Santi lagi. Saya stroke sumbatan ringan bulan November 2023, bulan Mei sudah bisa jalan pakai tongkat. Hanya bahu kiri, tangan kiri sampai jari-jari kaku. Belum bisa pegang barang dengan baik. Pakai biolet 1 bulan pagi malam, tapi progresnya belum ada. Kenapa ya? Ibu targetnya air putih kurang nih, Bu. Ibu Santi bisa open mic enggak? Saya bantu nanti. Bu Santi, silakan kalau bisa open mic, Bu Santi. Nah ya. Oke. Untuk Bu Santi, mana Bu Santi? Ya, Pak. Halo, Ya, Bu. Bu Santi. Halo, selamat malam. Halo, Bu Santi. Ya, Bu Santi, target air putihnya ditambahin ya, Bu ya. 35 mili kalikan berat badan. Oh, enggak, baik, Pak, baik. Ini minumnya kurang, Ibu nih. Kurang ya, Pak? Iya, minumnya kurang. Ibu, coba Ibu cek sendiri, Bu. Minumnya berapa sehari? Sehari saya 2 literan lebih, Pak. 2 liter? Ya, lebih. 2 liter lebih. Berat badannya berapa? 60 kilo. 60 kilo. Gitu. Di blow nggak airnya, Bu? Tidak, Pak. Nggak ada. Soalnya saya hanya Ya? punya besarnya, Pak. Oh ya, coba nih misalkan nggak ada punya, coba 2,5 sampai 3 liter. Tapi kalau bisa punya lebih bagus, Bu. Ya target air putihnya harus kena. Terus Ibu kurangi makanan-makanan yang memberatkan ginjal ya, Bu ya. Kayak protein yang terlalu tinggi, terus kalium yang terlalu tinggi, jangan dulu. Makanan apa saja itu, Pak, contohnya, Pak? Ya kayak pisang, mangga, pepaya, Ibu makan nggak? Oh, tidak. Saya tidak makan buah, Pak, karena nanti takutnya gulanya naik. Ya, terus biar asam juga nggak naik. Halo, Bu. Ya, Pak. Oke. Madu jangan dulu, terus pisang, mangga, pepaya, santan dan segala macam jangan dulu. Roti basah jangan dulu. Ya, terus target air putihnya harus kena per hari ya, Bu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, Bu Santi ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Segera sembuh, Bu. Pakai Baik, bionya tiap hari, Bu. Kalau Oke, bisa Pak. pakai antara jam 7 sampai jam 9 pagi sama jam 5 sampai jam 7 sore. Itu detok ginjal. Pas di jam itu. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Bu Santi ya. Oke, berikutnya dari Pak Khairul Ihsan. Lampu kekuatannya 5.000 jam, berapa harga lampu tersebut? Berapa harga lampu tersebut? Itu berbeda-beda dari tiap tipe ya. Kalau yang klasik itu 1,5 juta. Kalau yang premium itu 3 kalinya, yaitu 4,5 juta. Kalau pro
10 kalinya, yaitu 15 juta. Gitu ya. Itu kalau bukan lampu ya, itu bukan lampu, tapi optik. Ya, optiknya. Ya. Kemudian bagaimana tanda-tanda alat tersebut mengetahui kita sakit selain panas? Silakan Pak Dedi. Bagaimana tanda-tanda alat tersebut? Oh, enggak ada Pak. Cuman panas saja udah. Jadi nggak ada tanda-tanda tulisan atau apa, enggak ada. Ya, jadi Oke. nanti kita kerjasama dengan pasien atau kita nerapin diri kita sendiri. Kalau ada yang lebih panas daripada yang lain, berarti ada titik masalah di situ. Oke, berikutnya dari Bu Iis. Pak Dedi, seperti yang saya jelaskan pada waktu itu, kalau suami saya ada kanker kolon dan sudah dioperasi serta menjalani kemo hampir 10 bulan dan dinyatakan clear. Kemarin itu saya kembali ke Malaysia untuk kontrol serta PET scan. Dari hasil PET scan, darah bagus, tapi ditemukan titik 2 di hati dan 1 titik di paru, serta usus besar bagian kiri. Saran dari dokter onkologi yang di hati sama di paru dan usus akan dilakukan tembak atau microwave. Jadi pertanyaan saya, apakah saran dari Pak Dedi untuk menindaklanjuti semua ini? Kalau jadi kalau saran Bapak Ibu ya, itu tergantung dari Ibu sendiri sebenarnya. Kalau Ibu udah yakin, ya yakin misalkan tanpa operasi bisa. Kalau tanya saran ke saya, ya semua cancer, tumor dan segala macam itu kalau organ kita itu bagus, ya ginjal kita bagus, asam lambung juga nggak gampang naik, livernya bagus, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman liver itu kan butuh pikiran Pak. Pikiran itu kan keyakinan. Nah kalau Ibu udah yakin, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah tapi kalau Ibu yakinnya setengah-setengah, Bapak setengah-setengah, ya udah. Nah tapi kalau tanya ke saya, itu tanpa operasi pun insya Allah bisa. Iya. Ya, dan kalau dengan alat ini Bu, dengan bioitera yang gede, bukan yang violet apa, tapi bioitera yang gede. Ya, Ibu pakai sehari 2-3 kali, 2-3 kali. Karena di situ ada ion negatif, dan ion negatif ini bagus buat liver nih. Jadi kita lebih mudah tenang dan segala macam. Tenang, damai, cinya lancar, asam lambung nggak gampang naik, ginjalnya kuat. Nah, kalau ginjalnya udah kuat, dia akan muncul sel natural killer untuk membunuh sel kankernya tadi. Karena kalau asam tubuh kita tinggi, Pak, darah ini kurang oksigen. Nah, darah dari yang kurang oksigen itu sel kanker akan mudah hidup. Nah, cuman pertanyaannya, biar asamnya nggak naik, livernya harus bagus. Nah, liver biar nggak naik, Pak, pikirannya harus positif kan gitu. Nah, ini butuh alat bantu. Nah, kalau di bioitera itu ada namanya ion negatif plus gelombang teranya itu bagus. Dia bisa langsung merata dari kaki sampai ke ujung rambut itu kena. Itu dengan bioitera. Oke gitu Bu ya. Oke. Berikutnya dari Umurasi. Untuk penderita kolesterol, stroke, diabetes, dan MAH, mana saja yang harus di-blow? Kolesterol, ya. Jadi semua penyakit keluhan Bu, ya itu cuma satu, basic blow. Nah kalau kolesterol nanti Ibu fokusin di livernya, diabetes fokusin di liver, lambung sama pankreasnya, MAH juga sama liver sama lambung. Nah ini sama nih Pak. Nah ini semua awalnya dari liver semua. Nah, ini penyakitnya dari livernya kena semua. Liver, Oke. lambung, pankreas Pak. Ya. Di buku panduan kaki boleh di-blow, tapi di Zoom sebelumnya disampaikan agar penderita diabetes tidak blow di kaki. Mana yang benar? Oke. Gitu. Ya, mana yang benar? Jadi khusus untuk diabetes, ya kita amannya aja Bu. Khusus untuk diabetes, di awal-awal jangan di-blow di kakinya dulu. Tapi nanti kalau udah darahnya udah lancar, baru blow di kaki nggak apa-apa. Ya, karena memang untuk menghindari kalau misalkan awal-awal itu kan darah masih kental, apalagi diabetes. Ya, itu darahnya kental dan semua toksin turun ke kaki, Bu. Nah, ini kakinya udah selain banyak toksinnya, aliran darah yang udah nggak lancar, Ibu blow. Nah, kemungkinan melepuhnya tinggi nanti. Ya, untuk di awal-awal jangan. Ya. Oke. Gimana caranya tahu titik yang tepat untuk di-blow? Ya, tahu titik yang tepat Ibu lakukan scanning, Bu. Jadi setelah dipanasin, di blow, Ibu scanning. Scanning itu merambat pelan-pelan cari titik yang paling panas. Begitu ada ketemu titiknya panas, selenget,
blow 10 detik 3 kali. Nah, sebenarnya Ibu kuasain aja basic blow, Bu. Itu basic blow itu udah semua berbagai macam penyakit itu dari situ semua basic blow. Nah, kemudian baru titik yang dikeluhkan. Nah, nanti dengan basic blow juga Ibu bisa cari titik yang paling panas di situ, blow di situ 10 detik 3 kali. Oke. Mohon rekaman seminar agar bisa dibagikan. Ini Zoom-nya tidak direkam, Pak. Jadi tidak ada rekamannya. Ya. Kemudian Pak Hamdi, mohon izin tanya kalau setiap pagi, setiap habis sarapan, sering diare, cara blow-nya di mana? Habis sarapan diare. Ya, sarapan Ibu jam 7 sampai jam 9 itu produksi asam lambung tinggi. Ya, produksi asam lambung itu tinggi. Jadi diwajibkan sarapan. Tidak apa-apa sarapan, itu nanti diare. Nah, biar diare itu kan dari keasaman tubuh juga yang tinggi. Nah, nanti biar asamnya nggak gampang naik, livernya harus bagus juga. Jadi biasakan juga setiap pagi minum gula. Jadi di sini Bapak. Jadi kalau orang yang belum tahu, ya saya buka Ibu ya. Gula yang tanpa, jadi liver itu butuh gula yang tanpa dia harus kerja. Adanya di gula aren, gula Jawa, gula batu. Ya, gula pasir yang bukan rafinasi yang bagus. Yang kuning itu yang bagus. Nah, itu pagi minum biar livernya ringan kerjanya. Di nasi ada gula, di tepung ada gula. Cuman liver berat masaknya untuk dia menjadikan glukosa. Jadi bukan gulanya yang bermasalah, cuman kerja livernya berat. Ya, jadi liver ada proyek besar itu untuk masak nasi, masak tepung, apalagi tepung itu paling berat. Nah, akhirnya apa? Dia mengeluarkan asam. Nah, dari asam yang tinggi itu malah kemana-mana. Ya, jadi liver itu butuh gula yang tanpa dia harus kerja, adanya di gula aren, gula Jawa. Nah, nanti minum itu terus blow, basic blow, fokus di livernya, Pak. Ya, apakah kelewat bisa hilang dengan di blow? Kalau di blow panas bisa hilang, tapi kalau di blow tidak panas tidak bisa hilang. Oke. Untuk yang diare, setiap habis makan tadi, makanan apa saja yang tidak boleh? Oh, ada pertanyaan lagi ya? Untuk dia habis makanan, Habis makan apa saja diare yang tidak kan boleh kan? tadi, Ya, makanan apa diare yang itu kan dari asam. Makanan-makanan yang nggak boleh yang mengandung banyak asam atau merangsang banyak asam. Kopi, sawi putih, terus apa namanya kopi, apalagi ya susu jangan dulu Pak. Terus apalagi ya kayak kayak nangka, duren, tape, ya singkong, gudeg jangan dulu. Santan, ketan apalagi ya. Ya, yang merangsang keasaman tubuh jangan dulu. Oke. Dari Bu Suci Jogja, kalau kasus seperti tremor sudah di-blow 3 kali, masih belum hilang, gimana ya Pak solusinya? Keluhan lain sudah membaik kecuali tremor. Ya, tremornya itu kan banyak ya. Tremor kita cek dulu Pak. Eh, Tremor itu bisa tremor, bisa Alzheimer, bisa Parkinson itu. Kalau Parkinson sama Alzheimer butuh waktu Bu, lama itu 3 minggu, 3 bulan sampai 5 bulan. Tapi kalau cuma tremor kan penyumbatan, berarti itu bukan tremor aja tuh, bisa Alzheimer atau Parkinson. Kalau tremor di mana penyumbatan udah hilang itu tremornya hilang. Nah, semua cirinya itu sama, tremor juga. Ya, awalnya sakit kejepit di lumbar 4 sama 5. Ya, itu sudah beres itu. Ya. Kalau yang awalnya saraf kecepit di lumbar 4-5 dan di leher. Oke. Ya. Oke ya. Kemudian ada kasus dari seseorang yang habis jatuh setelah membetulkan Eternit, akibatnya bagian tubuh sebelah kiri lumpuh, tangan dan kaki sebelah kiri tidak dapat bergerak. Mohon saran bagian mana yang perlu diterapi selain basic blow. Oke. Bagian sebelah kiri lumpuh, Mas. Bagian sebelah kiri lumpuh, tangan dan kaki sebelah kiri, tangan dan kakinya ya ini ya, dua-duanya ya. Ya. Oh berarti ada penyumbatan tuh Pak, ada penyumbatan. Coba Bapak cek di arteri kiri atau kanan di sini, di kepala sini, ada penyumbatan tuh. Biasanya kalau misalkan cuma otot kaki kirinya aja, tapi tangannya oke. Ini dua-duanya, ini hampir kayak stroke nih. Ada penyumbatan. Cuman Bapak pastikan tidak ada namanya efek dari accident. Misalkan ada patah tulang atau tulang bergeser dan segala macam. Ya, tapi kalau misalkan itu tidak ada, itu biasanya dari aliran darah nggak lancar. Jadi saraf itu bisa hidup atau enggak kalau ada aliran darah yang lancar. Kalau aliran darahnya nggak lancar, berarti sarafnya mati.
itu bisa di arteri kiri atau arteri kanan. Tapi kalau lihat dari kiri semua, itu cek juga di arteri sini, Pak. Ya, di arteri kanannya. Tapi kalau bisa cek dua-duanya. Cari titik yang paling panas di situ. Oke, berikutnya untuk autis mohon petunjuk Beliau di mana? Ya, ya untuk autis bisa membantu, cuman untuk normal lagi itu apa ya? Untuk normal lagi kita belum pernah menemukan testimoni. Cuman membantu ya, lebih mudah kerjasama dan segala macam. Basic blue aja Bu. Ya, basic blue di tulang belakang. Ya, fokus di ginjalnya, biar nutrisinya terserap sempurna, otot dan ke otak. Oke. Kemudian dari Bu Leni Herlina, kalau masih konsumsi obat kemo, minum, apakah boleh di blow? Kemo minum? Boleh di blow, ya minum enggak apa-apa. Ya, cuma jangan di blow. Selesaikan sesi kemonya semuanya, tuntas dulu, baru diterapi. Tapi kalau minum air putih blue-nya enggak apa-apa, malah bagus. Ini maksudnya kalau masih konsumsi obat kemo minum, kemo minum. Kemo minum, artinya dia masih kemo minum. kemo. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Saya kira minum air yang di blue boleh enggak gitu. Selama masih sesi kemo enggak boleh diterapi. Jadi nanti kemo masuk diterapi detok lagi. Jadi terapi gelombang tera ini detox kemonya. Jadi dimasukin obat kemo detok lagi, kemo detok lagi. Selesaikan sesi kemonya dulu ya. Baru nanti kalau udah selesai baru diterapi. Ya. Medistimul Kalau baru cuma masuk. minum air di blow boleh ya? Boleh ya. Oke. Kemudian dari Pak Yusrian Labuan Batu. Pak Dedi, untuk revitalisasi organ ginjal, pankreas, jangka waktu terapi 3 minggu sampai 3 bulan, bagaimana bila ada jeda waktu? Karena yang menstruasi tidak boleh di blow, sehingga off dulu blow-nya. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Tapi tetap minum air putih yang di blow. Ya, selama masih masa off, enggak diterapi, tapi minum air putih yang di blow, enggak apa-apa. Oke, dari Bu Nur Hayati Blitar. Tanya untuk yang sudah insulin 20 tahun, apa masih ada harapan lepas insulin? Bila terapi rutin sehari berapa kali dan membutuhkan kira-kira berapa lama? Ya, bisa sekali, bisa sekali. Selama pankreasnya nanti di blow, nanti kan di terapi tiap hari. Nah, nanti cari titik di pankreasnya. Begitu pankreasnya ada terasa celekit, nah, berarti masih bisa. Nah, berarti masih bisa. Jadi, nah rutin terus tiap hari sampai, nah proses revitalisasi organ 3 minggu sampai 3 bulan. Ya, sehari kalau bisa 2 sampai 3 kali terapi selesai 4 jam. Basic blow. Oke, dari Pak Edi Putra. Pak Yonas, saya mau testimoni tentang Ethera Violet. Ya, silakan siap, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Wah, open video Pak, open video Pak, biar gantengnya kelihatan. Udah malam-malam ya ganteng. Biar gantengnya kelihatan Pak Edi. Oke, siap. Oke. Nah, itu kan kelihatan Pak. Baru terapi ini, baru terapi. Oke, siap Pak Edi. Malam Pak Dedi, malam Pak Yona. Saya hanya memantapkan aja untuk para pengguna Ethera Care, Ethera Violet, ya, untuk bersabar seperti Pak Dedi katakan, udah jalani aja. Pokoknya terapi tetap harus terus rutin. Yang sudah boleh 2 kali sehari, lakukan 2 hari sekali. Karena penyakit itu datangnya berangsur. Perginya juga berangsur. Hanya kadang-kadang pengguna Ethera Bio atau yang lain itu belum kemeringat udah habis putus asa. Kayaknya kok nggak kemeringat. Nah, ini pengalaman saya yang sudah saya lakukan udah berapa bulan ini, udah hampir udah sebulan lebih kayaknya. Itu sekarang keringetnya itu sudah bisa biuk, kayak biuk, memang basah banget itu loh. Kadang memang ada yang nggak basah. Pernah, ini pengalaman juga, biar yang punya Ethera Violet juga semangat juga penggunaannya, yaitu pernah itu yang Banjarnegara itu sudah memakai Ethera Bio selama 3 minggu itu bilang nggak keringetan, udah terus saja. Pokoknya benar kayak yang Mas Dedi sampaikan, Pak Yonas sampaikan, bahwa
sembuhnya itu berangsur. Jadi jangan putus asa. Bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang punya Itera Bio, tetap gunakan, yang punya klasik dan sebagainya tetap digunakan setiap hari. Karena memang kita harus terapi setiap hari. Jadi jangan khawatir, kok kayak nggak ada pengaruhnya di tubuh. Udah jalanin terus saja. Terapi terus, air cukup, terapi jalan terus. Itu aja motivasi dari saya, Mas Dedi, Pak Yona. Siap. Semoga para pengguna bisa tetap sabar dalam melakukan terapi. Seperti saya juga luar biasa. terapi, universitas terapi, sambil mendengarkan Pak Yona dan Pak Dedi. Masih. Oke, Assalamualaikum. Ya, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ya. Sama-sama. Oke. Ya, jadi betul sekali Bapak. Jadi ada 3 fase, fase detox, fase penyimbangan fungsi organ, fase penguatan. Nah, fase detox ini Pak, yang biasanya orang berhenti tengah jalan. Karena satu healing krisisnya, yang kedua keringat. Jadi detox kita kalau udah mulai jalan, itu keringat udah mulai banyak. Dan keringat yang bagus ya, sampai betisnya bisa keringetan. Itu detox yang mulai bagus. Makanya di awal itu target air putih harus kena. Karena namanya detox itu kan bersih-bersih Pak. Jadi butuh air. Jadi kalau kita detox tapi airnya kurang Pak, sama aja kayak kita nyuci baju, nguceknya sering, tapi nggak kasih air Pak, nggak bersih-bersih. Makanya target air putihnya harus kena, biar detoxnya cepat berlalu, masuk ke fase berikutnya. Jadi kalau detoxnya udah kena Pak, itu badan udah enteng. Gitu Pak, makasih Pak Edi. Ya. Oke, berikutnya dari Kang Aan Brebes. Kenapa waktu melakukan blow gerakannya memutar berlawanan arah jarum jam? Ya, semua medis timur gerakannya berlawanan jarum jam. Ya, dia membuka dulu. Tapi kalau searah jarum jam dia menutup, mengencangkan. Jadi dibuka. Ya, semua ini dibuka. Makanya kan setelah terapi itu kan badan kebuka, pori-pori kebuka. Satu kebuka dari gelombangnya, dari panasnya, kemudian gelombangnya, kedua membuka dari putarannya. Makanya 4 jam itu nggak boleh kena angin, kena AC, minum dingin, makan mentah. Dan apalagi mandi. Karena semua pori-pori kebuka itu. Ya, bukannya toksin yang keluar nanti, malah angin yang masuk. Ya, bisa malah masuk angin, 2 hari malah masuk angin. Ya, proses terapinya nggak efektif. Ya. Iya Pak, makasih. Dari Bu Gina Simon. Tanya nih, ada orang pakai Itera sampai melepuh itu kenapa? Jadi negatif thinking dia terhadap Itera. Sampai dia periksa ke dokter kulit. Apa yang menerapi kurang pengalaman? Ya, bisa jadi gini Pak. Jadi terapi itu ada SOP-nya. Jadi satu, tanyain dulu ada diabetes nggak? Ya, salah satunya itu. Tanyain dulu ada diabetes nggak? Ada diabetes, makanya kita bilang, jangan blow di kakinya. Satu, karena potensi melepuhnya tinggi diabetes. Ya, terus kemudian atur jaraknya. Ya, atur jaraknya. Jaraknya kalau misalnya dia pakai baju, jaraknya 5 jari lebih dikit. Ya, kalau dia nggak pakai baju, kulit 1 jengkal lebih dikit. Jadi untuk memastikan bukan suhunya yang bikin panas, tapi gelombang teranya yang bikin panas. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah sebelum terapi minum air putih dulu. Ya, untuk apa? Untuk mengencerkan darah. Kalau kita kurang air putih, Pak, darah masih kental, kita blow. Ya, itu potensi melepuhnya juga tinggi. Ya, itu SOP-nya, cara penggunaan alatnya. Sama juga misalkan gini, Pak. Jadi bukan dengan iteranya enggak. Bukan dengan iteranya. Sama juga misalkan gini, sama naik sepeda nih. Orang naik sepeda nyemplung ke pinggir sawah, Pak. Jadi jangan salahkan sepedanya, tapi yang naikin sepedanya. Naik sepeda nyemplung ke got gitu ya. Jadi negatif thinking sama sepeda. Bukan gitu pola pikirnya. Ya, cara mengendarai sepedanya harus benar. Oke. Gitu Pak ya. Berikutnya, Pak, mohon maaf kalau ada benjolan di payudara, di blow di mananya dan berapa menit? Ya, untuk benjolan payudara, fokusnya di basic blow, fokus di ginjal dulu. Di benjolannya pakai speed 1. Ya, benjolan itu adalah efek dari organ yang berat. Ya, jadi efeknya itu jangan terlalu difokuskan, tapi organ yang beratnya yang difokuskan. Ya, terutama ginjalnya. Ya, di benjolannya pakai speed 1. Berapa menit? Blow nyaman dulu. Ya, paling 2 menit, tapi pakai speed 1. Ya, di benjolannya. Tapi basic blow-nya fokusnya di ginjal. Lebih ke ginjalnya.
Dan target air Berikutnya, putihnya harus kena Ibu ya. ya. Berikutnya, dada sebelah kiri saya kadang terasa nggak nyaman. Apa ini tandanya ada penyumbatan atau bagaimana ya Pak? Kalau capek, tensi naik, dada kiri terasa senut-senut. Begitu dipegang hilang rasa nggak nyamannya. Yes, itu ginjalnya berat. Ya, ginjalnya Ibu berat. Bapak atau Ibu ya. Ya, itu jantung. Ginjalnya berat. Ginjal itu kan air, Pak. Unsur air, jantung itu unsur api. Jadi air memadamkan api. Begitu ginjal berat, detak jantung akan naik. Nah, eh, ada aritmia dan segala macam. Ya, Bapak juga bisa cek juga, Bapak atau Ibu cek juga di blow di jantungnya dari depan tapi. Kalau ada penyumbatan berarti ada rasa panas di situ. Nah, blow di situ. Nah, ini ada tensi naik berarti ginjal juga. Ya, dua-duanya dari ginjal. Tensi naik dan jantung itu dari ginjal. Tapi untuk memastikan dua-duanya basic blow ginjalnya dan jantung dari depan. Target air putihnya juga harus benar. Di-scan ya, di-scan, dicari Scan. titik yang panas. Yes, yes. Ya. Oke, jadi titik yang panas itu ada sumbatan. Blow di situ, bagian yang panas secara rutin, lama-lama rasa panas akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Yes, ya. Oke, dari Bu Lydia Sofi Hadianti, blow air dengan botol kemasan plastik apakah boleh? Tidak boleh, Bu. Harus pakai gelas, kaca, atau keramik. Baru setelah itu disimpan di botol plastik boleh. Oke, dari Pak Sairun, izin tanya, saya punya teman dengan empedu sudah diangkat atau dioperasi, sekarang yang bersangkutan gampang lelah dan sakit. Mohon saran terapi bagaimana? Ya, diterapi di livernya, Pak. Jadi empedu itu adalah tempat pembuangan metabolisme dari liver. Ya, orang bisa hidup tanpa empedu, orang bisa hidup tanpa limpa. Tapi semuanya harus kita atur manual. Ya, manual. Ya, manualnya seperti apa? Nggak boleh begadang, harus benar-benar ini apa namanya, pola hidupnya harus sehat. Terus kalau untuk di blow di livernya. Oke. Ya, target air putihnya harus kena. Dari Kang Aan Brebes, waktu blow gerakan berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, berlawanan itu searah jarum jam, efeknya apa? Sebenarnya gini Pak, untuk basic, untuk berlawanan jarum jam, nanti membuka ya. Membuka. Kalau untuk searah jarum jam saya belum pernah nyoba. Cuman itu memang karena di medis timur, kalau searah jarum jam itu mengencangkan, menutup. Itu seperti itu. Oke. Dari Pak Sentek Wibianto, Bekasi. Selamat malam Pak Dedi, saya ada sakit kiste ginjal dan radang usus. Sudah hampir 2 tahun saya sudah operasi kiste ginjal tadi. Masih terasa sakit, baik di ginjal dan radang ususnya. Alhamdulillah saya sudah 1 tahun ini di blow terus tiap hari. Sekarang radang usus setelah kolonoskopi, radang usus setelah CT scan dan MRI sudah sembuh dan bersih. Alhamdulillah sudah 1 bulan ini saya sembuh, tidak nyeri lagi ginjal dan radang ususnya. Saya sudah bisa setir mobil lagi dan naik motor. Tadinya saya hanya berbaring saja di tempat tidur. Sekarang kalau pagi sudah bisa goes sama jalan pagi. Terima kasih Tuhan, berkat Aetheracare sudah bisa sembuh dari penyakit ini. Ya, selamat Alhamdulillah ya. luar biasa. Selamat Pak Sentek. Ya, luar biasa Selamat Pak Pak Sentek. Ini di Sentek. Bekasi ya Pak ya? Ya, dari Di Bekasi ya Pak. Nanti tanggal 26 kita ada BOP di Jakarta Pak. Bapak kalau bisa hadir, bisa testimoni langsung, alhamdulillah Pak bisa membantu yang lain. Ya. Ya. Kita tunggu ya Pak ya, Pak Sentek ya, Bekasi. Berikutnya dari Bu Linda, blow untuk treatment kecantikan bagaimana wajah dan rambut? Ya, blow untuk kecantikan Bu, ya blow wajah harus bersih dulu, nggak usah pakai lotion dan segala macam, ya krim itu. Jadi setelah mandi pagi, blow paling nggak 5 menit, 10 menit, ya blownya nyaman aja, blow nyaman pelan aja, ya. Terus kemudian blow rambut pagi, terus kemudian malam mau tidur blow juga, ya tiap hari, 5-10 menit. Oke, dari Bu Woro Iriani, kalau benjolan kecil di belakang telinga, apakah bisa langsung di blow pada area tersebut? Apa harus basic blow dulu atau cukup langsung ke area belakang telinga? Di basic blow Bu, itu imunitas tubuhnya menurun, ya blow di ginjalnya. Semua benjolan itu organ ginjal yang bertanggung jawab. Ya kemudian benjolannya blow lembut aja.
Terus target air putihnya harus kena. Oke, dari Bu Suci Jogja, kalau Alzheimer dan Parkinson di mana blow-nya? Hasil MRI memang bukan tremor. Awalnya klien seperti robot, kalau mau nengok harus seluruh badan bergerak, mulai tangan sampai kaki kiri kaku semua. Nah, ini kaku semua kan otot, Bu. Wah, berarti udah kecekal nih. Otot ini ginjalnya otot, ya, otot. Basic blow aja, Bu. Basic blow fokus di ginjal, target air putihnya harus kena. Dia dikatakan Alzheimer dan Parkinson juga. Ya, jadi gini, gini, kalau ginjalnya berat, itu nutrisi kan nggak bisa terserap ya ke otak, otaknya jadi mengecil, pikun, makanya muncul Alzheimer. Nah, kalau Parkinson pernah jatuh, nah proses recovery-nya jadi lama karena apa? Ginjalnya berat. Ya, itu semua dari ginjal semua nih. Ya, ginjal. Target air putihnya kena blow di ginjalnya sampai terasa sakit, sampai terasa panas ginjalnya. Nanti kalau di blow di ginjal belum panas, berarti darahnya kental. Ya, target air putihnya harus kena. Bu Rahma Oktaviani, Pak, kalau leukemia apa bisa sembuh dengan Etheracare? Bagian mana yang diterapi? Insya Allah bisa, Pak. Basic blow fokus di liver sama ginjalnya. Liver dan ginjal, ya. Liver dan Kemudian ginjal, dua-duanya. dari Pak Mustafa Ismail, ada pengguna dilarang banyak minum oleh dokter karena ada masalah jantung. Bagaimana sarannya kalau dilarang banyak minum? Ya, jadi medis barat itu orientasinya adalah minum obat seumur hidup. Ya, medis timur orientasinya adalah revitalisasi fungsi organ. Nah, contoh kasus ginjal misalnya. Ginjal itu kan kata dokter nggak boleh minum banyak. Kalau medis timur harus minum banyak. Nah, ini dua orientasi ini. Nah, ini kita gabungin jadi satu karena memang udah akut posisinya. Ambil tengah-tengahnya. Minumnya dikit-dikit tapi sering dan tarik ulur. Kalau Bapak ngikutin medis barat nggak boleh minum banyak, ya sudah. Itu jantung ginjal nggak akan beres, jantung juga nggak akan beres. Ya, tapi minimal kalau bisa kita ambil tengah-tengahnya pelan-pelan tarik ulur. Ya, dikit-dikit tapi sering, dikit-dikit tapi sering. Nanti pelan-pelan dinaikin tapi terapi terus tiap hari. Nanti kalau organnya udah seimbang baru minumnya mulai tambahin lama-lama normal. Oke. Dari Nailanes, dada belakang sering panas dan pegal. Kemudian perut begah dan kentut sendawa sangat sering. 2 jam bisa 25 kali kentut. Oh ya, itu berarti asam urat tubuhnya tinggi. 7,8, kolesterol 210. Telapak kaki diabetes terapi violet rasa panas terus, padahal udah 3 jam berlalu. Ya, itu asamnya tinggi, Bu. Livernya berat, Ibu asamnya tinggi, terus ginjalnya berat. Ya, Ibu nanti basic dulu aja tiap hari, yang asam urat dari ginjal, terus kolesterol dari liver, dan semua dari liver, sendawa dari lambung. Awalnya semua dari liver ke lambung ke ginjal. Basic flow, ya nanti ketemu semua titiknya itu. Terus ikutin target air putihnya harus kena, ikutin pola hidup sehat. Ya. Oke, terus Ibu pikirannya happy terus nih. Happy terus Ibu ya. Oke, berikutnya dari Kang Aan Brebes. Kalau pasien nggak normal, tidak bisa berdiri dan tidak bisa bicara, tapi bisa keluar suara karena disebabkan step waktu kecil. Apakah bisa diterapi pakai Etheracare? Insya Allah bisa. Insya Allah. Dicoba dulu Pak, insya Allah bisa. Ya, ini kalau untuk Etheracare, untuk kasus itu saya belum menanganin, tapi insya Allah pada prinsipnya bisa. Ya, pertanyaan chatting sudah habis. Ada yang mau tanya secara langsung, open mic, silakan. Ada. Ya, silakan Pak Saifuddin ya. Iya, ya, betul. Silakan Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Ini gini Pak Yona. Kemarin ada pasien yang datang, dia itu katanya kena penyakit kanker itu. Kemudian menurut dokter katanya peredaran kanker itu melalui darah katanya. Nah, sehingga tidak boleh diterapi dengan menggunakan Etheracare ini karena
itu akan memanaskan darah dan akan melemahkan sehingga akan mempermudah peredaran kanker itu sendiri. Kayaknya gitu. Jadi mereka itu ragu-ragu itu. Itu gimana sebetulnya? Ya, Pak Dedi. Ya, itu versi dokter, Pak. Versi dokter seperti itu. Ya, versi dokter seperti itu. Jadi adanya kanker, tumor dan segala macam itu tempatnya kan beda-beda. Ada yang namanya kanker darah, ada yang namanya kanker payudara, kolon dan segala macam. Tempatnya beda-beda. Jadi semua kanker, tumor itu kan dari benjolan, dari peradangan. Nah, sekarang pertanyaannya yang bikin radang di dalam badan kita siapa? Asam, keasaman tubuh. Nah, keasaman tubuh dibawa sama darah, Pak. Nah, keasaman itu, Pak, itu bisa dikurangi dengan minum air putih yang di-blue. Nah, itu bisa dinetralkan. Tapi sudah cukup nggak? Belum. Karena produksi asam akan tetap naik selama livernya berat. Nah, liver itu diregenerasi, direvitalisasi dengan cara basic blue tadi. Ya, dengan cara basic blue. Dan itu nanti tergantung dari keyakinan pasien. Tapi kalau keyakinannya ke medis barat, silakan. Ya, cuman namanya medis barat nanti jatuhnya kemo, operasi. Nah, itu semakin memberatkan liver sama ginjalnya. Ya, intinya kalau organ kita seimbang, jadi intinya kalau organ kita seimbang, nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Ya. Nah, hanya saya kemarin gini, akhirnya pasien itu kan minta untuk dicoba dengan yang blow itu loh. Dia itu kan menggunakan yang bio pada saat itu. Katanya konsultasi ke dokter, kemudian jangan itu nanti akan mempercepat peredarannya gitu. Akhirnya mereka itu mencoba, udah Pak, saya pakai yang di blow aja Pak. Akhirnya saya gunakan yang pakai klasik itu. Ya, dokternya udah memahami teraker belum? Gini Pak, jadi gini, dokter itu kan ilmunya geser sofa. Untuk penyakit-penyakit yang akut, darurat, oke. Tapi kalau medis timur, kita pakai terakernya adalah benerin genteng. Jadi kalau tanya teraker, ya tanya ke medis timur. Jangan tanya ke dokternya. Nanti jawabannya beda. Bapak misalkan sekarang gini, nggak usah ke kanker aja dah. Bapak pasien diabetes, ya coba Bapak tanya ke dokter, dok, apakah saya harus minum obat seumur hidup? Oh iya, ya sudah, kan gitu ya. Jawabannya dokter gitu, Bapak harus minum obat seumur hidup nih, karena sesuai ilmu kedokteran, semua obat-obatnya nggak bisa revitalisasi pankreas kan gitu. Nah, tergantung pasien arahnya kemana nih keyakinannya nih, mau geser sofa atau benerin genteng kan gitu. Sama misalkan ada pasien misalkan ini darah tinggi nih, tanya ke dokter nih, dok, apakah saya harus minum obat sampai kapan? Ya seumur hidup. Nah, karena memang ilmunya tadi geser sofa tadi Pak. Jadi dokter nggak bisa merevitalisasi fungsi organ. Jadi ilmu medis barat itu nggak bisa revitalisasi fungsi organ. Dan di sana nggak ada namanya detoksifikasi. Gitu Pak. Nah, tergantung dari keyakinan pasien sendiri. Ya, gitu ya Pak Saifuddin. Oke, makasih Pak Yona. Ya, siap Pak. Oke, sebelum yang lain, misal ada lagi, ini saya ingin infokan, Bapak Ibu, ada pertemuan offline, pertemuan di beberapa hotel, di beberapa kota dalam minggu ini, ya. Buat Bapak Ibu yang berada di Denpasar dan sekitarnya, nanti hari Minggu tanggal 13 Oktober jam 2 siang, sekali lagi di Denpasar, Minggu 13 Oktober jam 2 siang, ada presentasi ya produk Aithera Care di Denpasar, yaitu di Amaris Hotel Tengku Umar jam 2 siang hari Minggu. Silakan Bapak Ibu bisa hadir gratis ya, kalau bisa mendaftar melalui pengundangnya ya. Kemudian Klaten hari Sabtu 12 Oktober jam 1 siang di Klaten di Hotel Cokro. Ya, Klaten Sabtu 12 Oktober jam 1 siang di Hotel Cokro. Kemudian di Medan hari Minggu 13 Oktober jam 1 siang di Hotel Saka. Ya, jam 1 siang hari Minggu di Medan di Hotel Saka. Kemudian di Magelang tanggal 13 Oktober hari Minggu jam 1 siang di Hotel Trio Front One Hotel. Kemudian di Brebes hari Minggu jam 1 siang tanggal 13 Oktober
di Hotel Dedi Jaya. Ya. Brebes, Minggu 13 Oktober jam 1 siang di Hotel Dedi Jaya. Nah, itu beberapa pertemuan terdekat di hari Minggu dan Sabtu nanti. Ya. Selain nanti di tanggal 20 ada di Solo, 26 ada di Cilacap, 27 di Purwokerto, di Surabaya, tanggal 26 di Malang, 26 juga ada di Jakarta. Ya. Oke, sementara itu Bapak Ibu pengumumannya, ada lagi yang pengen open mic, bertanya silakan. Satu yang terakhir. Ini Pak Edi Putra nih, jangan tanya dokter yang nggak tahu IT raket. Ya Pak, dokternya di blow dulu. Kita kasih edukasi dulu, nah baru. Nanti Bapak Ya. bisa konsultasi. Oke, ada yang ingin bertanya? Bu Santi mungkin, silakan. Izin Pak Yona. Ya, oh Bu Suci, Oh, Bu silakan Bu Suci. Suci. Silakan Bu. Oke. Untuk itu adik saya Pak yang di Jambi itu, dia kanker payudara. Kemarin kita sudah kirim yang bio, tapi ternyata kondisinya sudah tidak bisa duduk. Apakah kalau pakai klasik aja itu bisa efektif ya Pak? Maksudnya untuk efektifnya kalau diterapi dengan klasik sehari berapa kali tuh Pak? Karena dia Bisa kesakitan 2-3 banget. kali. Nah, gini Bu. Jadi nanti kan udah akut ya. Terapinya nanti diusahakan berbaring enggak apa-apa, miring. Tapi terapinya sehari 2-3 kali, tapi nyaman dulu. Terus Ibu lebih banyak ke ini ya, apanya? Liver dan ginjalnya. Liver dan ginjalnya. Itu kan faktor psikologisnya kan tinggi sekali, Bu. Faktor psikologisnya tinggi sekali. Jadi ini banyak faktor untuk dia bisa tambah sehat. Jadi kasih informasi yang positif-positif, kasih kabar baik atau tidak sama sekali. Nah, itu lingkungan sangat pengaruh sekali. Nah, bantu dengan alat ini load sehari 2-3 kali. Pak Dedi, boleh tanya Pak? Oh ya. Pak Dedi, boleh izin saya mau berbagi pengalaman sedikit? Oh ya, Bu Justin ya. Silakan Bu Justin. Bisa Jadi, open cam Bu. nggak usah Pak Dedi, suara aja. Ya. Jadi begini, untuk ibu yang tadi pakai bio sudah tidak bisa duduk, saya beberapa kali coba saya sendiri dan juga coba ke pasien yang stroke, itu bionya tuh diganti kabelnya, ya, terus diberdiriin yang menempel ke dinding. Tapi di antara dinding dan bio itu dikasih bantal yang tipis. Terus kaki pasien nanti setelah menempel di dalam, itu di bagian betisnya itu dikasih juga bantal yang tipis sehingga kakinya enggak gantung gitu, enggak pegel dia. Nah, itu bisa seperti itu. Oke. Wah, luar Oh iya biasa. benar-benar. Oh, dimodifikasi ya. Weh, ilmu baru nih Bu Iya, Justin iya. nih. Tapi kabelnya Saya baru diganti ya, ada kabel yang nanti bisa. Yang trepes itu ya? Iya, Oh, iya. kabel yang trepes gitu Bu ya? Kecil dia. Oh, beli di mana Bu Kabel, tuh ya? kabel ya di beli di toko, beli online sih. Kalau kita sih beli online. Tapi mungkin bisa ditanyakan di toko listrik. Jadi kabelnya itu tidak tegak lurus gitu ya, dia nekuk ya, Kabelnya belok. belok ya, tidak lurus. Iya. Oh, iya. Bu, kalau ada Oh, iya. difotokan Bu kabelnya. Oh, nggih. Oh, nggih, Ya. Pak. Iya Bu, Ya, difotokan Bu. Nanti Bu Suci bisa, ini kan Bu Suci juga Jogja, Bu Justin juga Jogja ya Bu ya. Nanti minta bantu ya Bu ya, Justin ya. Iya, boleh Pak. Nah, untuk kabelnya, nanti bisa WA ke Iya. saya, nanti saya ke WA ke Bu Suci. Ya, Oke. luar biasa Bu Ya. Justin. Oke. Ya, udah dulu Ya, ya, makasih Bu Pak. Justin, ye. Ya, Makasih Bu sama-sama, Justin, ye. Pak. Ya. Ye. Terima kasih Bu Justin. Ya, Ya, makasih. sama-sama Bu Sama-sama, Justin, Bu. ye. Oke, Pak Bu Sita Dedi? mungkin yang Iya, terakhir. iya maaf. Saya mau nanya, kalau misalkan ada pasien dia udah kalau kanker itu dia kemoterapi, itu berapa lama ya Pak jaraknya? Misalkan dia udah diradiasi atau di kemoterapi itu jaraknya berapa lama untuk bisa Ya. itu? Ya, pastikan sesi kemonya sudah selesai Bu ya.
Jadi jangan minggu Oh. ini kemo terus diterapi terus kemo lagi enggak. Tapi pastikan semua sesi kemonya udah selesai, Udah di selesai. sinar juga udah selesai. Ya semua Oh. sesinya udah selesai baru terapi masuk. Itu setelah seminggu 2 Oh. minggu. Pastikan tapi semua sesi tadi udah selesai semua. Oh, seminggu 2 minggu ya Pak ya? Ya seminggu 2 minggu tapi enggak ada kemo lagi. Maksudnya kemo yang Iya. udah ke-10 misalkan udah enggak kemo Iya, lagi, iya, nah iya. baru bisa kita Oh, terapi. iya, iya, Ya baik, seminggu baik. setelah Iya. itu. Terima kasih Pak. Ya Bu Ya, Sita. terima Ya kasih. sama-sama Bu Sita. Ji, Bu Iya. Sita, Ji. Oke. Oke. Ini terakhir ada chatting. Kalau glow wajah boleh nggak kena mata? Jadi matanya terbuka. Oh, matanya tutup Bu ya, matanya tertutup. Ya enggak boleh, matanya tertutup. Ya, oke. Ya. Ya, baik. Saya kira sudah semua. Ini waktu Oke. sudah menunjukkan pukul 21.59 alias pukul 10. Oke, kita sudah dari sejak jam 7:30 tadi. Saya kira sudah cukup panjang lebar kita berbicara tentang Aithera Care. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, bisa kita info, bisa sehat semua melalui Aithera Care. Ya. Jadi Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup pertemuan kita malam hari ini. Kita bisa bertemu lagi di Selasa depan. Ya, kita Oke, bertemu lagi siap. di Selasa depan. Silahkan buat Bapak Ibu yang ingin berbagi info ini kepada relasi, bisa share linknya kepada teman-teman. Supaya mereka juga mendapatkan info ini, sehingga mereka semua juga bisa sehat seperti kita. Baik, itu Amin. ya Bapak Ye. Ibu. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, terima kasih Pak Yona, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Selamat mari. malam. Selamat Ya. malam. Pak Dedi, Pak Ya. Yona. Ya. Mari Bu Suci. Ya, mari Bu Suci. Ji. Ya. Bu Nur Hayati Blitar. Ya.